اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu, bersilaturahmi, berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tadi Ustazah Ummu Aina sudah menanyakan apakah sehat lahir batin. Sudah ya tadi ya, sehat lahir dan batin ini beneran ya. Baik, alhamdulillah, dan sholat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Yang saya hormati Kepala Sekolah PKBM Ibnu Abbas, Ibu SD ya, yang SD yaitu Ibu Wiwi, terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya cintai, saya banggakan, ayah bunda ya, yang hadir pada kesempatan hari ini. Izin saya sama dengan ayah bunda ya, wali santri di sini, tapi karena alhamdulillah dipercaya sebagai koordinator bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak, saya Irma Safitri, dipanggilnya Irma, ingin sharing informasi berkaitan dengan yang diminta sama Ustazah adalah pola asuh. Tetapi saya sampaikan ke Ustazah Wiwi bahwa sebelum kita bicara pola asuh, kita harus tahu dulu apa itu kekerasan, sehingga nanti kita masuk kenapa harus ada pola asuh ya. Jadi izin saya untuk menyampaikan informasi ini. Saya mensosialisasikan ini ke seluruh sekolah sekota Tangsel, juga ke perusahaan, kemanapun yang ada perempuan dan anak ya. Dan saya sampaikan, masa iya sih sekolah saya sendiri nggak saya sosialisasikan gitu ya, bunda ya izin. Jadi izin saya menyampaikan informasi ini karena berkaitan dengan tugas saya. Kalau soal ilmu tentunya ya bunda lebih banyak ilmunya ya. Tapi ini kebetulan inilah pekerjaan saya sehari-hari dan saya harus share kepada ayah bunda, karena nanti supaya juga bisa tahu kenapa misalnya saya harus bolak-balik di kan sekolah ini gitu ya. Ada dua, bisa jadi karena sebagai orang tua, bisa jadi karena saya harus membina sekolah ini untuk menuju menjadi sekolah yang ramah terhadap anak, juga sekolah-sekolah yang mengikuti peraturan daripada perundang-undangan. Bunda, saya minta waktunya untuk sedikit mendengarkan apa saja ya yang harus kita ketahui berkaitan dengan perlindungan, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak ya. Bismillah, kita mulai ya. Pertama saya mau terima kasih dulu untuk ayah-ayah ini 1, 2, 3, 4, karena ini biasanya kalau sosialisasi seperti ini yang datang biasanya bunda-bunda aja, tapi ini ada ayahnya luar biasa. Jadi ayahnya pertama kali datang ya? Ya. Yang paling pertama siapa nih? Hah? Siapa ya yang paling pertama datang? Ayah Bazan. Oh ayah, aku mau kasih hadiah dia buat yang datang pertama. Yang kedua siapa yang kedua nih? Ayah yang kedua. Oke, berarti ayahnya dua-duanya dapat ya. Bonus makan siang. Siapa yang datang dua? Ayah Bazan sama yang Iya, jadi ada makan siang gratis, voucher. Baik, ya ada yang lagi yang datang, bersyukur saya ya. Sebab sosialisasi ini atau parenting ataupun apapun itu tidak bisa dihadiri hanya sebelah sebetulnya ya, harus dua-duanya. Karena nanti si bunda udah dengerin ngasih tahu ke ayahnya, Allah gitu ya. Nanti ayahnya sudah dengerin ngasih tahu ke bunda ya, baru aja denger udah gitu-gitu, udah biasa aja gitu ya. Maka harus didengarkan oleh dua-duanya. Ya, izin kita akan mulai kegiatan. Ayah bunda, ada beberapa hal yang ingin kita bahas hari ini. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikannya tanpa bosan ya. Jadi sampai pokoknya kalau ada yang nguap berarti saya udah nggak menyenangkan ya. Coba Ustazah Wiwi lihat ya, kalau udah yang nguap itu berarti saya udah harus berhenti karena udah nggak menyenangkan ya, udah bosan. Kita akan bicara soal pencegahan kekerasan terhadap perempuan anak, isinya adalah KDRT, kekerasan pada anak, ada HIV/AIDS, ada perilaku sosial menyimpang dan disabilitas. Saya izin Ustazah Ummu untuk saya diingatkan berapa waktu saya. Setengah jam sebelum waktunya habis harus kasih tahu. 15 menit sebelum habis kasih tahu. Karena memang ini materi cukup panjang. Saya biasa menyampaikannya full 2 jam baru bisa tanya jawab. Tapi hari ini harus 1 jam ya. Baik, kita mulai. Bismillah. Ayah bunda, kalau kita bicara soal perlindungan perempuan dan anak, ini aturannya. Ini masih sedikit yang saya tahu. Yang pertama kita akan lihat ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Saya mau tanya, saya mau kasih hadiah sama ayah bunda yang sudah membaca undang-undang ini. Apakah ada? Alhamdulillah tidak ada. Saya tidak kasih hadiah. Ini harus dibaca ya bunda. Baca. Pertama saya akan sampaikan ke ayah bunda. Undang-undang yang kita pakai adalah Al-Quran dan hadis. Sepakat ya? Karena itu adalah Allah yang memberikan undang-undangnya. Itu yang terbaik, tersempurna. Tapi pada saat kita ada di dunia ini, kebetulan ada sistem pemerintahan yang mengatur kita di dunia. Yang dipakai adalah undang-undang ini. Ayah bunda akan terkena undang. Saya sih mengatakan saya nggak akan pakai undang-undang ini. Saya akan pakai undang-undang Al-Quran. Karena Al-Quran paling lengkap dan segalanya. Tetapi manakala terjadi, maka undang-undang ini yang berlaku untuk urusan duniawi gitu ya. Amin ya. Kita akan pakai ke Undang-Undang 23 tentang perlindungan anak. Jadi, tolong dibaca undang-undangnya, tidak perlu dihafal, tapi disinilah ada tentang hak kewajiban anak, hak kewajiban orang tua, siapa yang bertanggung jawab terhadap perlindungan dan sanksi-sanksi terhadap pelaku-pelaku kekerasan ada di sini semua. Jangan sampai kita melakukan kekerasan tanpa kita tahu, dan jangan sampai ada kekerasan yang terjadi sama anak kita nggak tahu, ya, dan kita nggak mengerti bagaimana menyelesaikannya sementara mereka diatur dalam undang-undang. Kedua, ada undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jangan sampai kita nggak pernah baca juga, karena di dalam ini ada tentang sanksi terhadap siapapun pelakunya terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian ada tindak pidana perdagangan orang, ada tindak pidana kekerasan seksual khusus diatur. Jadi siapapun yang melakukan pelanggaran maka akan kena undang-undang ini. Tentang perlindungan perempuan anak korban kekerasan, ada kota layak anak dan sebagainya, ada tawuran pelajar sebagainya. Banyak sekali aturan-aturannya. Kenapa perempuan dan anak harus dilindungi? Saya tanya sama ayah bunda, siapa yang bisa jawab? Ayah bisa jawab nggak kenapa perempuan dan anak sangat dilindungi oleh negara? Siapa yang bisa jawab? Kenapa? Kaum lemah satu, apalagi? Karena tugas perempuan itu luar biasa. Perempuan dan anak adalah kekuatan sebuah bangsa. Perempuan itu punya tugas besar sebagai seorang ibu yang akan melahirkan anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, ya. Kemudian dia juga harus menjadi seorang istri bagi suaminya. Dia juga harus menjadi seorang anak untuk orang tuanya. Dia harus bekerja 4. Jadi ada yang bekerja seperti saya 4 tugasnya. Sebagai anak, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai pekerja. Kalau seorang perempuan mengalami kekerasan, maka rusaklah otaknya, rusaklah psikisnya, rusaklah badannya, maka dia tidak akan sanggup menjalankan 4 tugas berat ini. Hancurlah negara. Tidak mungkin seorang perempuan yang sehat akalnya, sehat fisiknya, sehat psikisnya mampu untuk bisa melahirkan dan mendidik anak-anak dengan baik dan bisa. Tidak akan ada laki-laki hebat tanpa perempuan yang hebat di belakangnya. Coba ayah, bunda, ayah-ayah ini yang paling hebat-hebat di sini. Ayah-ayah hebat semua, tapi tidak akan pernah hebat tanpa ada perempuan di belakangnya. Siapa perempuannya? Ibunya, istrinya, anaknya, kakaknya, saudaranya. Itulah yang mendorong mereka ke depan. Ya, maka begitu urusan perempuan itu menjadi urusan negara. Maka bila ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, bukan aib ayah bunda ya. Hari ini kita mulai membuka bahwa itu bukan aib, bukan masalah rumah, bukan masalah sekolah, tapi masalah negara yang harus kita selesaikan dengan aturan undang-undang ini. Ayah bunda nggak ada lagi nanti urusannya. Ya sudahlah, memang begini nasibku, punya suami suka KDRT, ya sudahlah ini aib gitu ya. Karena ini aib dan risiko, nggak bisa. Masalah rumah tangga KDRT tadi diatur dalam sini. Pencegahan kekerasan, penghapusan dihapus harapannya. Ya bila terjadi maka undang-undang ini akan berlaku. Harus dilaporkan, harus disampaikan dan harus diceritakan, harus diselesaikan. Ya bunda yang sepakat sudah dipahami itu. Saya akan masuk. Kenapa harus ada sosialisasi ini ya bunda? Kita lihat ini data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh UPTD PPA, itu kantor saya dengan tim saya sejak tahun 2021 sampai 2024. Ini khusus kota Tangerang Selatan. Kita lihat ada anak perempuan yang mengalami kekerasan 67, 104, 121, 76. Sekarang sudah bertambah ya, karena sekarang sudah sampai di bulan Oktober itu totalnya sudah 229 kasus ya. Kita akan lihat juga anak laki-laki ada 37, 63, 85, 49.
Kemudian perempuan dewasa 75, 148, 128, 66 menjadi 461. Total semuanya ya Bunda 179, 315, 339. Sekarang sudah 229 menjadi 1.020 orang anak dan perempuan mengalami kekerasan. Ini semua sebagian besar adalah kasus seksual dan KDRT. Jadi gak main-main soal kasus kekerasan ini. Ayah Bunda harus pahami itu ya. Maka saya harus sampaikan ini semua. Ini yang terlaporkan, belum yang tidak terlaporkan. Ini yang kami tangani, belum yang tidak terlaporkan dan tidak kami tangani. Yang masih takut melapor, yang masih menganggap ini aib, yang nggak tahu kemana harus melapor, maka laporannya ke sini Ayah Bunda ya, UPTD PPA. Nanti di akhir saya akan kasih nomor telepon. Sebelum kita bicara tentang anak, maka Ayah Bunda harus paham dulu soal anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang dalam kandungan. Berarti semua anak yang umurnya berapa? 17 tahun ke bawah adalah anak. Bila ada anak umur 17 tahun ke bawah, maka dia akan dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Kalau sudah 18 tahun dianggap sudah dewasa. Tetapi untuk perempuan sampai dengan lansia masih ditangani oleh kami. Saya bertugas untuk menangani, bertemu dengan ibu dan bapak, ayah bunda, perempuan-perempuan yang umurnya sampai dengan lansia. Ya. Tapi untuk laki-laki 18 tahun ke atas maka akan dikenakan sanksi orang dewasa. Laporannya bukan ke kami tetapi laporannya ke Pak Polisi. Ya, kepolisian, itu ya, itu yang dipahami Ayah Bunda. Jadi urusan perempuan, saya bisa masuk sampai ketuk pintu. Begitu saya dengar ada laporan di rumah itu ada KDRT, kami masuk. Ya, kenapa? Karena tidak boleh ada KDRT. Ya, pahami Ayah Bunda. Sekarang saya tanya, kalau ada anak umurnya 14 tahun sudah menikah, sudah punya anak, apakah dia masuk kategori anak? Siapa yang masuk anak? Ada lagi? Secara usia dia anak, secara apa? Secara status dia wanita dewasa, gitu karena sudah menikah. Nah, aturannya tidak demikian, ya tetap anak, ya tetap anak. Jadi undang-undangnya tetap mengatakan anak. Hitungnya umurnya ya Bunda ya. Kalau dia anak punya anak itu, maka saya akan turun untuk mengajarkan dia bagaimana menjadi orang tua yang baik. Karena anak punya anak. Sukses nggak kira-kira anak punya anak? Ngurus diri sendiri aja nggak sanggup, dia harus punya anak pula. Itu masuknya nanti kekerasan seksual ya, kayak Bunda ya. Kalau ada pemaksaan terhadap perkawinannya. Nanti kita masuk ke materi berikutnya. Tapi intinya yang kita fokus adalah anak 17 tahun ke bawah. Mau dia sudah kerja, mau dia sudah melahirkan, mau dia sudah menikah, ya, dia tetap anak. Ya, kena undang-undangnya. Lanjut ya. Kita bicara soal perlindungan anak. Siapa yang bertanggung jawab Ayah Bunda? Nih, negara, pemerintah, daerah, dunia usaha, media, masyarakat, keluarga, orang tua, wali bertanggung jawab. Berarti kalau ada kasus kekerasan terhadap anak, nggak bisa Ayah Bunda menyalahkan sekolah. Ini gara-gara sekolah nih, anak saya kena kekerasan, anak bully. Bully dimarahin. Ini anak saya ini kena kekerasan di sekolah. Enggak ya Bunda, semua bertanggung jawab. Yang paling bertanggung jawab siapa sebetulnya terhadap kekerasan? Siapa? Ya, orang tua. Maka ya Bunda diundang di sini supaya kita tahu tidak menyalahkan siapapun terhadap kasus yang terjadi anak kita, karena paling dekat daripada anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat ya. Kemudian ada media massa, ada dunia usaha, ada pemerintah dan pemerintah negara. Bila orang tua tidak mampu menyelesaikannya, masyarakat akan ambil. Tidak mampu masyarakat, maka negara akan ambil. Siapa negaranya? Termasuk saya. Ya, makanya kalau ada tiba-tiba terjadi kekerasan, kira-kira ini akan menimbulkan anaknya celaka, malam itu bisa meninggal, kami tarik anaknya, kami simpan. Kami ambil dan kami simpan, termasuk perempuannya, ibunya. Misalnya nggak mungkin terjadi kekerasan, dia nggak mungkin pulang karena suaminya udah mengancam untuk membunuhnya. Kami ambil dan kami pindahkan, ya. Berarti seperti itulah kondisinya ya, Bunda ya. Prinsip-prinsip dalam perlindungan anak, non diskriminasi, semua anak harus terlindungi, ya. Tidak boleh pilih-pilih, mau anak orang kaya, orang miskin, anak segala macam, enggak ya.
anak berkebutuhan khusus semuanya, termasuk yang dalam kandungan, sudah kena undang-undang perlindungan. Utamakan kepentingan terbaik bagi anak, ayah bunda. Pada saat memutuskan apapun, kepentingan terbaik bagi anak yang utamakan. Contoh apa? Bila ada kasus kekerasan yang terjadi di sekolah, anak sama anak gitu ya, ini biasanya yang ribut siapa? Orang tuanya sibuk. Kenapa kamu dipukul? Siapa yang pukul? Datang langsung ke sekolah atau ketemu. Siapa anaknya, siapa nih? Oh, anaknya Umi ini ditelepon. Umi, anaknya nih, anak kamu pukul anak saya, kan gitu ya. Pernah nggak kita bertanya ke anak itu? Ini bicara kepentingan terbaik bagi anak. Pernah nggak kita tanya sama anak? Nah, kamu dipukul tadi. Ya aku dipukul. Terus menurut kamu bagaimana? Ya nggak apa-apa. Ya sudah, kalau anaknya bilang nggak apa-apa, kenapa ibunya harus sibuk marah? Saya aja nggak pernah pukul dia. Kenapa kalian pukul anak saya? Saya sayang dia. Begitu cara menyelesaikannya. Siapa yang terluka? Anaknya. Anaknya mau bagaimana? Mau salaman saja? Ya sudah, orang dia yang sakit kok, bukan kita kan. Kita cuma mengantarkan dia saja, melindunginya dari segala hal yang dia tidak inginkan. Kalau dia sangat sakit sekali, baru kita mulai diskusi bagaimana caranya, ya. Jadi kepentingan terbaik bagi anak. Termasuk ayah bunda. Kalau di sini kan kita tahfiz ya. Ayah bunda tidak bisa memaksa anak-anak kita untuk dia harus sampai target ini. Ustadznya bilang iya, sampai dengan Ustazah udah bilang sampai dengan ayat sekian, nggak tercapai, nggak harus kita paksa dia, enggak. Karena kita harus tahu ini kepentingan terbaik bagi anak. Terbaiknya seperti apa? Karena kita nggak tahu dia ini Allah berikan kecerdasan sampai di mana, ya. Kemudian nanti pada saat nanti ayah bunda akan memilihkan sekolah, habis dari SD Kutap ini mau pindah lagi mau lanjut lagi ke atau mau kemana, ya kepentingan terbaik bagi anak juga, ya bukan kepentingan terbaik bagi orang tua. Maka diskusikan. Meskipun anak belum bisa menyampaikannya, belum bisa untuk mengetahui mana yang terbaik bagi anak itu, tapi kita punya kewajiban untuk menyampaikan. Ini loh maksudnya dan sebagainya, ya. Nanti ya. Kemudian perhatikan hidup tumbuh dan berkembang anak. Pastikan tidak ada anak yang meninggal, semua harus sekolah, semua harus berkembang ya. Kemudian memberikan kesempatan untuk berpartisipasi. Anak-anak harus diminta pendapatnya, ya, untuk urusan dirinya sendiri. Minta pendapat meskipun pendapatnya belum tentu bisa baik untuknya, tapi dia harus belajar untuk menyampaikan pendapat. Tapi kayaknya anak-anak sekarang udah nggak perlu minta pendapat ya bunda ya. Sudah ngomongnya banyak banget ya. Nah, kita baru ngomong satu, dia sudah banyak ya. Biarkan saja, itu berarti bagus. Ambilnya bagusnya aja ya. Nanti tinggal kita arahkan. Kita lihat hak dasar anak. Hak hidup, tumbuh dan berkembang, mendapat perlindungan dan hak berpartisipasi. Ya. Kemudian kita diminta penuhi hak anak, lindungi dari kekerasan dan hargai mereka. 3 hal yang diminta oleh kita apa? Orang tua semuanya apa? Penuhi haknya, lindungi mereka dari kekerasan dan hargai mereka. Dihargai meskipun mereka masih anak kecil, ya. Apa itu kekerasan dalam rumah tangga? Ya, kekerasan ini adalah ini ya bunda ya. Perbuatan, setiap perbuatan yang mengakibatkan timbulnya. Ini suka di KDRT mengatakan terutama perempuan ya. Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan. Berarti kenapa dibilang terutama perempuan, ayah bunda? Karena korbannya lebih banyak perempuan dari laki-laki. Ini ayah-ayahnya suka bilang, Bu Irma, nggak bener. Sekarang juga banyak kok laki-laki yang kena KDRT. Apa KDRT-nya Pak? Mulutnya. Istri-istri itu mulutnya, Bu Irma. Belum banding-bandingkan kita nih, suami-suaminya dengan suami-suami lain katanya. Nah itu juga masuk bagian kekerasan ya. Saya kenapa ada perempuan ya bunda? Kenapa sih ayah mengatakan kok nggak ada sih perlindungan laki-laki? Karena tadi Ustadz udah bilang laki-laki berdaya, laki-laki kuat, mampu untuk menyelesaikan masalah hidupnya. Perempuan tidak bisa, lemah tadi kata Ustadz. Sudah kena kekerasan dia langsung drop. Udah langsung blank, nggak ngerti mau menyelesaikan bagaimana, udah putus asa, udah di sini tuh udah dikasih masukan nggak bisa segala macam, dia lemah, maka dia butuh orang yang untuk bantu menyelesaikannya, lembaga khusus. Ditambah lagi kita nggak bisa menjamin bahwa penegakan hukum ya yang ada di negara kita ini semua aparat-aparatnya paham tentang perlindungan anak, enggak. Ya, perlindungan perempuan enggak juga. Makanya tetap harus diiringi dengan tim pendamping khusus ya. Kemudian apa yang menyebabkan timbulnya kesengsaraan penderitaan fisik, seksual, psikologi atau pengaruh rumah tangga, termasuk ancaman melakukan perbuatan pemaksaan, perampasan kemerdekaan dalam lingkungan rumah tangga.
Jadi kalau KDRT ini apa? Kekerasan yang terjadi di rumah. Siapa pelakunya? Iya, siapa saja di rumah itu yang tinggal satu rumah. Ada suami, istri, ibu, bapak, anak, kakak, adik, ipar, segala macam yang satu rumah. Terjadi kekerasan, maka akan kena undang-undang penghapusan kekerasan. Sanksinya ada, ya. Kita lihat, ini gampangnya ya Bunda. KDRT berarti ada 4. Apa? Fisik. Fisik itu apa? Yang menyakiti tubuh. Pokoknya fisiknya kena. Apa contohnya? Pukul, tendang, cubit, tampar, cekek, jambak, apalagi injak, apalagi udah banyak ya, yang penting sakit fisiknya ya, terluka, ditusuk lah segala macam. Saya tanya sama ya Bunda, apakah di sini kita ada yang tanpa sadar cubit-cubit anak? Atau kepalanya gitu, nggak sabar, didorong, cepetan gitu ya. Ada yang seperti itu kan? Ada, termasuk saya dulu ya. Jadi kita sudah melakukan kekerasan fisik, ya. Belum psikis. Apa psikis? Kata-kata, ya, kata-kata amarah, apalagi hinaan, apalagi ancaman, apalagi cacian, apalagi bully, apalagi membandingkan. Yang paling parah itu membandingkan, ya. Membandingkan ini adalah sebuah kesalahan besar bagi orang tua. Kakak kamu pintar, kalau kamu cepat, apalagi kamu lama sih? Teman kamu cepat kok kamu enggak? Itu membandingkan, dan itu menyakitkan. Itu paling akan membuat anak itu menjadi down, ya. Antara down atau marah, dua, ya. Apalagi psikis selain ucapan, gestur tubuh. Tidak marah tapi dipelototin. Dia nggak ngomong, tapi begitu. Dan itu terjadi loh ya Bunda ya. Ada ya Bunda yang cuma ayahnya cuma begini. Oh udah takut tuh anaknya langsung rakit. Ada guru yang cuma begini. Wah langsung rakit lumayan. Itu ayah itu melakukan kekerasan psikis ya. Kemudian apa? Seksual. Nanti seksual saya ajarkan di bawah. Ada penelantaran ya Bunda. Penelantaran contohnya apa? Penelantaran tidak dinafkahi, tidak diurus, diabaikan, ya, bertanya nggak ditanya, udah entar dulu ya, nggak ditanggapin, itu termasuk penelantaran, ya Bunda ya. Nah penelantaran ini yang jarang dilaporkan. Ada nggak saudara kita, tetangga kita, ya, nikah ditinggal sama suaminya terus itu nggak dinafkahi, ada nggak? Dilaporin nggak? Nggak lapor kan? Makanya tadi kasusnya nggak sebanyak, masih kurang tuh kasusnya ya, karena nggak dilaporkan. Ini masuk kekerasan penelantaran, dituntut, ya. Makanya harus dilaporkan. Ya Bunda ya, kekerasan rumah tangga ada 4 ya, fisik, psikis, seksual, penelantaran. Siapapun yang melakukannya maka dia dapat sanksi, punya sanksi, ya. Dia bisa dikenakan sanksi. Kita masuk kekerasan terhadap anak. Anak ini perbuatan yang timbulnya kesengsaraan sama aja lah. Pokoknya kalau kena kekerasan terhadap anak maka pasalnya kena ini. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Ya. Kekerasan terhadap anak gampangnya itu ada 5. Tadi kan kalau KDRT ada 4 ya. Fisik, psikis, seksual, penelantaran. Kalau anak ditambah eksploitasi. Eksploitasi itu apa? Menggunakan tubuh anak untuk kepentingan ekonomi maupun seksual, diperdagangkan, disuruh kerja, ya kan? Kemudian apalagi ya disuruh ngamen segala macam lah ya. Itu bagian daripada eksploitasi. Ciri-ciri eksploitasi apa sih Bu Irma? Ciri-ciri adalah dia mengerjakan sesuatu itu di luar batas kemampuan, mengganggu, nggak disekolahin pula, mengganggu waktu belajar. Kedua, hasil daripada pekerjaannya semua diambil untuk orang dewasa, ya. Ada kan itu namanya pemerasan dan sebagainya, ya. Bahkan ada eksploitasi, diperdagangkan anaknya, ya. Jadi ada kami menangani kasus yang tahun 2016 itu tentang kasus seorang anak yang diperdagangkan sama neneknya. Jadi anak dari sini, neneknya ada di Surabaya. Ingat dulu masih ada perkampungan Doli dulu ya, yang sudah dihapus, itu anaknya diperdagangkan di sana.
Sampai pulang ke sini, ibunya melepak, tidak mampu dekat dengan anaknya sudah kecanduan seksual. Sehingga kami sudah taruh di tempat rumah aman, dia tidak tahan, dia ditawarkan sama Pak Satpam, Bapak mau nggak sama saya, nggak usah bayar, gratis. Lalu dia nggak tahan, dia keluar, kabur dari tempat itu, diajak anak yang ada di dalam ruangan di tempat itu juga yang sedang. Lalu kita mencarinya sampai sama polisi dan sebagainya. Akhirnya kita nikahkan sama pacarnya karena sudah kecanduan seksual. Setelah kita nikahkan baru kita melakukan. Panjang ngurusin satu kali anak ya untuk urusan seksual sampai bertahun-tahun ya. Saya sampai menangani sampai bertahun-tahun. Ini contoh kekerasan ya Bunda ya, yang tadi sudah kita bahas ya. Kita akan masuk ke dalam seksual. Ini seksual. Kalau ditanya apa itu bentuk kekerasan seksual, itu sampai 17 ada di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Siapapun yang melakukan ini maka dia kena sanksi, nggak bisa diremehkan. Untuk kekerasan seksual adalah kasus yang tidak boleh ada perdamaian. Sekolah tidak boleh melakukan perdamaian, RT RW nggak boleh bila ada masuk dalam 17 kategori ini. Kenapa? Karena traumanya seumur hidup, rusaknya seumur hidup. Ya Bunda, anak yang sudah kena namanya pelecehan seksual dan sebagainya itu sulit untuk dikembalikan. Bahkan kalau sudah kena yang namanya ini pencabulan, ini kalau pelecehan itu belum terjadi hubungan ya Bunda ya, belum hubungan. Tapi kalau sudah pencabulan ini berarti terjadi hubungan. Sudah terjadi hubungan ini Bunda, menghilangkannya sulit. Dan dia tidak akan pernah bahagia sampai akhirat. Dia menikah pun dia akan langsung terkenal lagi dengan peristiwa kejadian pertama kali dia mengalami itu ya, dan akan teringat antara dua, dia benci sama suaminya nanti karena dia nggak mampu karena setiap berhubungan dia akan ingat lagi kejadian itu, dia akan ingat lagi kejadian, maka dia nggak akan pernah bisa menyayangi pasangan. Cenderung dia akan cepat berpisah dengan suaminya karena nggak bisa mencintai, karena trauma itu muncul lagi ya. Termasuk ya mungkin dipegang ya bagian-bagian ini yang pertama kali, sentuhan pertama kali itu sangat traumatis dan itu akan muncul lagi kapan lagi gitu ya. Maka ini kekerasan ini luar biasa, tidak diperbolehkan untuk kasus perdamaian. Orang tua yang mendamaikan adalah orang tua yang tidak memahami betapa perihnya dampak daripada kasus kekerasan ya seksual. Kita akan mulai pelecehan seksual non fisik. Kalau non fisik berarti apa? Tidak disentuh ya Bunda ya. Apa sih ada pelecehan seksual tidak disentuh? Apa contohnya, ada yang tahu? Kata-kata. Jadi kalau ada anak kita atau diri kita nih, ini ayah Bunda nih, ayah terutama ya, harus peka terhadap ini. Dia tidak disentuh, tapi di sweet cantiknya, sweet dilihat badannya dan sebagainya, dan anaknya tidak menyukai. Itu ada rasa tidak suka. Maka itu namanya dia kena pelecehan seksual ya. Non fisik tidak disentuh, dilihatkan ayat alat kelamin, ada kan ya, ada laki-laki yang suka lihat dari jauh, itu bagian pelecehan seksual non fisik. Tidak disentuh tetapi diminta untuk buka dong dikit kancingnya, buka dong, angkat dong kerudungnya, buka dong kerudungnya ya. Lalu si yang melihat itu merasa ada terpuaskan dengan seksualnya, maka pelecehan seksual namanya ya. Makanya pelecehan seksual non fisik, tidak disentuh, dirayu-rayu ya, dengan handphonenya, dengan WA ya, dengan telepon, dengan ucapan, dengan surat mungkin ya, maka itu bagian, dan anaknya nggak suka, namanya pelecehan seksual non fisik. Sayangnya ayah dan bunda, anak-anak kita dan kita semua nggak paham bahwa ini adalah masuknya pelecehan seksual non fisik. Cuma dibilang, gitu aja, atau malah bangga, disusitin malah bangga. Padahal dia sedang dalam posisi yang berbahaya, dilecehkan. Kita harus ingatkan itu. Nanti kalau ada ayah-ayah nih, tiba-tiba ayah anaknya datang, ayah, tadi aku lewat dari sana, terus ada abang-abang nyut-nyutin aku nggak suka. Ayah bilang apa? Kalau ada anak ayahnya ngomong begitu, kira-kira ayah bilang apa? Jawabannya apa? Hah? Siapa orangnya terus? Datengin nih ya, orang tepuk tangan ya, gak boleh tepuk tangan ya. Pokoknya ini ayah yang bagus. Jadi jangan sepelekan satu kali pun, sweet-sweetan, rayu-rayuan sekalipun jangan pernah diremehkan. Langsung cari siapa orangnya, siapa abangnya, datangin, bang. Ada anak saya bilang, abang, anak saya lewat sini, abang sweet-sweetin anak saya. Tidak boleh diulang ya.
karena itu pelecehan seksual. Saya nggak terima. Hati-hati, jangan coba-coba. Itu takut langsung. Berarti apa? Oh, nggak bisa. Kenapa suitsidan itu cuma kode pertama, dan dia akan lihat bagaimana dampak daripada suitsidannya itu, rayu-rayuannya itu, ya, mata-matanya itu, kode-kodenya itu. Kalau ditangkap oleh anak itu, maka dia kata, oh besok aku suitsidan lagi, besok aku rayu lagi, dan terakhirnya akan dipanggil untuk mampir dan terjadilah seksual. Maka siapa yang paling pertama kali salah? Ayahnya yang sudah dilaporin, karena nggak langsung datang. Cuma bilang, gitu aja. Emang kamu cantik, wajar lah kalau kamu disuicidin, gitu ya. Nggak bisa gitu ya. Izin permisi, ada ayah yang masuk. Terima kasih. Ya, baik ya. Ini seksual non fisik. Sekarang yang pelecehan seksual fisik. Berarti apa? Tuh. Apa contohnya? Dipegang tangan. Nih kalau salaman ya. Salaman kemudian ada kode begini. Ya, dikorek-korek begini. Itu pelecehan seksual. Jangan dia langsung tarik. Saya nggak suka, gitu ya. Jangan gitu. Karena dia pikir ini godaan. Jadi masuknya begini. Salaman tapi begini. Saya sering nggak bisa dulu salaman seperti itu karena waktu belum paham ya. Tapi sekarang saya udah nggak mau salaman udah begini aja ya. Nah, itu masuknya pelecehan seksual fisik. Apalagi? Contohnya, pelecehan seksual fisik. Berarti disentuh apa? Bisa dicolek pipinya, disentuh nih. Terus apa? Iya, dipegang bagian dadanya ya, bagian pantatnya. Kemudian apa? Dicium, dirangkul, dipeluk, dipangku. Ya, anak muda. Jika anaknya tidak suka, maka itu berarti kekerasan seksual. Ya. Meskipun dia tidak suka, kita harus katakan tidak boleh untuk orang tersebut, ya. Jadi kekerasan seksual, pelecehan, namanya pelecehan ya, pelecehan seksual fisik itu sudah disentuh, tetapi belum berhubungan. Jari masuk, ada jari masuk ayah bunda ya. Jadi hati-hati, jari masuk itu juga masuknya pelecehan seksual fisik. Ya, ini harus hati-hati. Kemudian nanti masuknya nih yang kedua, pemaksaan kontrasepsi ya. Ini KB ya, bapak-bapak yang suruh vaksektomi nggak mau dipaksa gitu ya. Ibu-ibunya suruh steril nggak mau dipaksa, nggak boleh di sini di undang-undangnya ya. Kemudian pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan ya bunda, yang biasa terjadi. Anak hamil biasanya apa? Orang tuanya ngapain kalau anak hamil biasanya? Ini masuknya di sini ya, pemaksaan perkawinan untuk anak. Jadi masuknya kekerasan seksual juga, double. Udah anaknya kena kekerasan seksual, ditambah lagi dipaksa nikah. Karena alasannya apa? Menutupi. Siapa yang bikin aib sebetulnya? Orang tuanya. Kemana orang tuanya saat dia pacaran? Kemana orang tuanya saat dia lagi pergi malam keluar ya sama temennya bermain? Kemana orang tuanya? Kemana orang tuanya? Apakah sudah mengajarkan tentang pendidikan seksual sejak dini? Maka orang tuanya sebetulnya yang bikin aib, tapi anak yang disalahkan semuanya. Di perlindungan anak saya berada di posisi anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku. Kalau ada anak melakukan kekerasan seksual atau melakukan kekerasan yang lain ya, anak yang melakukan kekerasan yang lain apapun itu bentuknya, saya yang akan mendampinginya. Karena saya akan berbicara atas nama anak ini yang tidak bisa dia sampaikan. Nah, ya bunda ya, masuk nih. Penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik. Ini ayah bunda. Ini yang harus berhati-hati. Anak-anak kita saya sampaikan ke ayah bunda. Berapa lama ayah bunda biarkan mereka megang handphone? Berapa lama? Sebulan? 10 menit? 30 menit. Satu hari 30 menit tapi sebulan? 1 bulan 30 menit. Ibu sudah bagus. Siapa lagi? Siapa yang setiap hari megang handphone? Ibunya bekerja, ayahnya bekerja. Ini saya nih contohnya. Ibu bapaknya bekerja, yang pergi pegang handphone. Ya, pada prinsipnya ya bunda, berhati-hati. Kekerasan seksual berbasis elektronik ini marak terjadi di dunia maya. Mainnya di handphone. Ada orang-orang tertentu ya, ada orang-orang jahat, orang dewasa yang sedang memantau di dalam dunia maya ini. Siapa anak yang berstatusnya kesepian, siapa anak yang kelihatannya di sini penggoda, siapa anak yang sedang galau, itu ditangkap sama mereka, set, dijadikan teman.
Kenapa kamu, aku mau menemani dan sebagainya. Lalu hanya dua tujuan dia, LGBT atau seksual. Dan itu semua ada di sini. Anak-anak kita nggak paham. Ayah bunda sekarang lihat apa yang mereka main, mabar-mabar itu. Apa yang mereka main, mungkin ayah bisa tahu apa yang mereka biasa main, game online apa? Mobile Legend, apalagi FF sekarang ya. Ayah bunda tahu nggak? Ya, hari ini anak-anak kita ya yang kecil-kecil ini sudah main. Kalau dia sudah pada proses dia sudah bermain di game itu ya, mabar. Dia pandai, kalau dia mainnya kapasitasnya bermainnya cukup lama, maka dia akan naik ke rate yang tinggi. Kalau dia sudah naik ke rate yang tinggi, game yang tinggi, maka dia akan bertemu dengan orang dewasa yang ada se-Indonesia bahkan sedunia. Di situ ada kolom chatnya, kata-kata kotor keluar di situ dan dia mendengar dan melihat. Dan semua yang main game itu pasti kata-kata bego lu, ayo bunuh, hajar, habis. Itu kata-kata keluar kasar itu dari situ ayah bunda. Ya, lalu hari ini anak-anak kita yang sudah sampai di posisi atas itu, kakak-kakak yang besar-besar itu mengatakan, Dek, mau masuk geng kami nggak? Kalau masuk geng kami, ini yang terjadi sekarang ya. Kalau masuk geng kami, Adek tolong belikan kami senjata tajam. Ya, pakai uang adik. Nanti kirim ke rumah kakak, baru adik masuk dalam kelompok. Bagi anak-anak yang tidak ada teman dari orang tuanya, orang tua sibuk bekerja, dia nggak punya teman ngobrol, nggak apa, buat dia kebanggaan bisa masuk ke geng kakak itu. Maka mereka membeli, pakai uang, ini jajannya, minta sama orang tua. Ya, orang tuanya nggak ngerti beli apa, aduh mau beli mainan ayah gitu ya, ada belinya itu. Lalu apa yang dia pakai? Akun siapa yang dia pakai? Orang tua. Berarti orang tua yang sedang menjerumuskan anaknya sesuatu. Harusnya orang tua jangan pakai akun anak, akun orang tua nggak bisa. Pakai akun orang tua, tetapi disukan. Nanti kapan-kapan ya bunda, ini tanggal 23, 24 itu saya ada sosialisasi tentang bagaimana penggunaan gadget yang baik, bagaimana pengamanan ya. Ada satu guru yang akan saya undang di sini, nanti gurunya akan menyampaikan bagaimana caranya. Ya, nanti minta ustadz untuk memilih satu guru yang cepat menangkap, kan nanti ada kode-kodenya. Ini caranya begini gitu ya, untuk orang tua. Ya, ayo kita lanjut ya. Pokoknya intinya hati-hati dengan kekerasan seksual berbasis elektronik. Begitu melihat anak kita, kasih tahu sama anak kita, nak, kamu main handphone tapi lihat. Begitu ada gambar tidak pakai baju, cium-ciuman, itu namanya pornografi. Ya, kasih tahu ke mama dan jangan kamu klik satu kali pun dan jangan kamu hilangkan. Ya, lihat dulu ayah bunda siapa yang mengirim, simpan dan kemudian laporkan. Karena orang itu terus-terus dia sudah menggunakan namanya kekerasan seksual berbasis elektronik. Dia kirim video porno, dia kirim mungkin alat kelamin, dia kirim mungkin adegan-adegan ciuman nggak pakai baju dan sebagainya. Itu harus dikejar, jangan biarkan saja, tapi simpan. Kita tidak boleh kirim ya ayah bunda ya. Begitu ada video masuk ke dalam ini, kita nggak boleh kirim ke siapapun. Itu harus diselesaikan, maka bisa dilaporkan ya. Kemudian perkosaan, perbuatan cabul. Kalau cabul itu sudah terjadi hubungan. Untuk anak umur 17 tahun ke bawah, nggak ada ceritanya, nggak ada dibilang, oh dia suka sama suka, dia memperdagangkan dirinya, tetap kena kekerasan namanya seksual. Karena di posisi anak tidak ada anak yang mau suka sama suka enggak. Yang ada apa? Anak itu terperdaya, dirayu, ya, dipacari dulu biasanya, dipuji-puji, dipacari baru kena. Nggak mungkin tiba-tiba anak, kita berhubungan yuk, mau, nggak mungkin. Karena pasti diawali dengan ini dulu. Maka rayuan, namanya itu apa? Dirayu, diperdaya. Maka ya bunda hati-hati dengan, saya minta ya, sampai nanti dia besar nih. Saya nggak tahu ya bunda punya anak yang udah besar apa enggak ya. Tapi intinya jaga mereka, jauhkan mereka dari yang namanya pacaran-pacaran ya. Lanjut, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban. Ya bunda, di undang-undang negara kita mengatakan jika ada kesusilaan yang tidak bertentangan dengan kehendak korban, kalau untuk orang besar ya 18 tahun ke atas, melakukan sesuatu asusila apapun, berhubungan apapun ya, dan itu suka sama suka, maka negara tidak melarang. Undang-undang ini mengatakan demikian. Dia pakai undang-undang Belanda sampai hari ini. Saya kalau ketemu sama teman-teman yang profesor kayak mau doktor kayak, kamu tuh bagian hukum tuh, nih masa kamu nggak bisa cabut ini pasal ini?
kamu akan diminta pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Memperbolehkan seks bebas di sini untuk orang tua. Suami istri, sama-sama suami istri gitu ya, lalu melakukan hubungan, nggak ada yang melapor, nggak ada yang merasa rugi, boleh-boleh saja. Yang nggak boleh apa? Tempatnya. Ya tidak siapa sekarang ini tempatnya. Hotel nggak boleh tempat buat mesum gitu aja kan. Padahal perbuatan mesum kalau dia melakukan di rumahnya sendiri nggak masalah, boleh kok gitu ya. Seperti itu ya Bunda ya. Ini pasal yang saya paling nggak suka. Kemudian pornografi, eksplisit membuat kekerasan, eksploitasi sosial. Pornografi ya, pemaksaan, pelacuran, tindak pidana perdagangan orang, kekerasan seksual dalam rumah tangga. Ini juga terjadi ya Bunda ya. Kekerasan seksual dalam rumah tangga. Kok bisa? Ya, karena yang dilakukan karena pelakunya adalah punya kelainan seksual. Ada suami yang punya kelainan seksual. 2017 kami menangani kasus kekerasan seksual suami istri. Yang datang ke kami yang melakukan adalah seorang ustadz, tokoh agama, ya. Dia melakukan kekerasan seksual dengan istri. Jadi dia hanya mau melakukan, suruh nonton dulu. Jadi kalau sebelum berhubungan nonton dulu, harus sama gayanya kayak gitu. Kalau enggak dibanting istrinya. Kalau nggak puas istrinya. Kalau nggak puas lagi anaknya. Sampai anaknya itu pernah dilempar dari lantai 2 ke lantai atas. Sudah sakit jiwa. Akhirnya jadi setiap orang tuanya datang melihat anaknya lebam-lebam mukanya, dia cuma bilang ini jatuh gitu ya. Tapi lama-lama dia nggak kuat. Pada saat suaminya pergi kerja dia keluar dan dia lapor ke OPTD PPA. Kami kaget juga. Waduh, yang kami lawan adalah tokoh. Nggak ada yang percaya. Yang diserang adalah nggak mungkin. Soalnya ini dia tokoh, dia imam, dia sangat baik dan nggak mungkin pasti istrinya yang mengada-ada. Dan itu kita melawannya luar biasa. Ya, kami melawannya luar biasa. Akhirnya baru mau tidak mau terjadi perceraian. Kami yang bantu uruskan semuanya. Ya, yang benar. Kalau sudah tidak bisa, kalau sudah penyakit dan dia tidak mengakui. Ya, sampai akhirnya di konseling psikolog dan sebagainya. Panjang urusannya Bunda ya. Ini masuk kekerasan rumah tangga. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidananya tindak pidana kekerasan seksual. Tidak ada pencucian uang. Ada transaksi. Bunda, maka saya minta tidak memberikan rekening kepada orang-orang yang nggak penting-penting, meskipun cuma saudara sendiri dan sebagainya. Kenapa? Ada kasus di mana perempuan Tangsel ya, anak mahasiswa ditahan di penjara. Saya suka ke penjara anak perempuan dan juga ke penjara anak untuk mengecek di mana kondisi anak perempuan yang di penjara. Ada satu mahasiswa yang kena pencucian uang. Ternyata dia pinjamkan rekeningnya ke temannya pakai itu apa? Perdagangan seksual. Jadi dia memperdagangkan dirinya dan dibayar melalui rekening itu. Dia nggak punya uang, nggak punya rekening, maka pinjam ke temannya. Maka hasil daripada proses hukum mengatakan siapa yang punya rekening, maka dia yang bersalah. Kebayang nggak? Yang di penjara siapa? Yang punya rekening, bukan yang seksual. Karena si seksualnya tadi kena ini. Dua-duanya nggak ada yang mau, nggak ada yang menuntut. Yang seksualnya nggak ditangkap, yang ditangkap yang punya rekening. Inilah hukum di Indonesia ya. Seperti itu, makanya jangan pernah mau berhubungan dengan namanya undang-undang TPKS kalau sana. Ya, ayah bunda sampaikan kepada anak-anak kita semua, termasuk diri kita, seluruh tubuh tidak boleh ada yang sentuh siapapun kecuali diri kita sendiri. Dulu saya menyampaikan sosialisasi mengatakan yang boleh menyentuh diri kalian dan orang tua. Hari ini saya sudah tidak bisa, karena orang tua pun pelaku kekerasan. Saya menangani satu keluarga yang kasus kekerasan di mana bapak menghamili anaknya 2 kali. Itu dari 2017 sampai hari ini. Sampai tuh anak yang dari lahir sampai besar itu sudah saya sekolahkan. Lama sekali. Ya, 2 kali. Nah sekarang ada lagi yang belum tambah bapak tiri segala macam, bapak sambung. Itu kemana bertubi-tubi. Ya. Jadi kalau sudah urusan kayak gini kita katakan tidak boleh ada yang menyentuh siapapun. Mulai dari umur segini ini punya siapa anaknya, siapa nih mbak? Ya, sudah mulai diajarkan seluruh tubuhmu tidak ada yang boleh. Ajarkan dia untuk membersihkan bagian area kemaluan. Dan untuk kemaluan ayah ibu dan bunda itu jangan bunda sama ayah bunda tuh menyebutkan bagian, maaf ya, kemaluan kita itu dengan kata-kata yang salah. Maaf ya ayah bunda, kalau laki-laki sebutnya apa? Penis. Jangan sebut burung lah apa, bukan. Ya udah, ini maaf ya, ini pelajaran ya. Saya nggak mau ini kita bilang kita porno, bukan. Pornografi bukan itu. Ini pelajaran seksual, alat reproduksi. Kita harus benar-benar menyebutkan alat reproduksi ini sesuai dengan kondisinya. Kalau perempuan apa?
Vagina, udah jangan sebutnya apa apem lah, apalah segala macam, ya macam-macam lah gitu ya. Udah jangan lah. Sama dengan tumbuhan. Masa kita nyebut akar dengan sebutan yang lain? Kan enggak lah. Akar apa kita sebutnya, misalnya oh rambut-rambut yang berjati, ya enggak gitu. Nama akar ya akar, gitu ya. Kemudian kita lihat batang ya batang. Jangan kita bilang oh itu apa namanya ranting, lain lagi ranting sama batang kan gitu ya. Dan gitu juga dengan tubuh kita, sampaikan dengan yang benar. Ajarkan ini bagian kamu, namanya vagina ya, yang bersihkan cuma boleh kamu. Jika ternyata dia tidak bisa membersihkannya, kita izin, maaf ya, ibu bersihkan, bunda bersihkan, ayah bersihkan. Sebetulnya ayah tidak bisa, bunda tidak bisa. Lalu akan ditanya, maaf ya untuk ayah-ayah. Bunda-bunda pernah bertanya sama saya, Bu Irma, apakah suami saya boleh membersihkan alat kemaluan anak saya? Saya katakan, cek dahulu. Jika ayahnya sudah terpapar pornografi, jangankan bersihkan, salim aja udah nggak usah. Karena sudah rusak di kepala ayahnya, isinya adalah film-film pornografi. Di kepala seorang laki-laki atau seorang perempuan, siapapun yang ada di kepala ini ya bunda, sudah nonton pornografi 3 kali, 3 kali saja berarti udah kecanduan. Di sini beredar gambar-gambar adegan-adegan yang harus yang setan itu masuk, ingin bagaimana caranya untuk di apa ya, bahasanya diterapkan lah gitu ya. Maka seorang bapak tidak akan sanggup melihat anak yang tidak pakai baju. Itu nggak sanggup, setan yang masuk, nggak peduli. Yang penting hasrat saya terpenuhi. Maka itu yang harus dihindari. Maka jangan sampai entah ibu-ibu entah. Nah, kasus ibu-ibu yang melakukan seksual sama anak itu sudah mulai ada. Ya. Kemarin terakhir mungkin ya bunda kalau bicara viral, pokoknya kalau viral di Tangsel aja itu pasti saya harus turun. Ya. Ada kasus viral kemarin di mana seorang perempuan ibu melakukan pelecehan seksual pada anaknya yang baru umurnya 5 tahun. Lalu divideokan itu ya. Apa sebabnya ya bunda? Ya karena ini tadi kekerasan seksual berbasis elektronik. Karena ibunya nggak pengen kerja, nggak punya uang. Lalu ada yang nawari, lu pengen kerja? Iya, Facebook kenalan di Facebook. Ibu pengen kerja? Iya, ada kok kerjaan yang gampang, gajinya 14 juta. Terus gimana? Tunggu aja nanti perintahnya. Apa perintahnya? Foto dulu, pengen dilihat apakah ibu layak untuk bekerja. Foto biasa gitu. Foto lagi buka kerudung, pengen dilihat apakah ada cacat apa enggak. Ya foto. Foto lagi, foto bu di bagian apa namanya, buka bagian dadanya, masih pakai baju dalam, dilihat dulu takut ada apa namanya, karena dia harus steril orangnya gitu ya. Foto. Lama-lama bu harus buka baju. Karena ini harus apa namanya, harus benar-benar bersih, nggak boleh ada noda-noda segala macam gitu ya. Karena dia udah pengen, aku nggak mau, kalau nggak mau nggak jadi kerja, nggak jadi ditransfer. Ibu kalau ngirim foto bugil ini, ibu langsung dikasih. Kalau benar-benar lulus seleksi, langsung ditransfer gitu kan bahasanya. Ya tergoda dong, ya kan? Akhirnya dia mengirimkan. Setelah mengirimkan, kok nggak dikirim-kirim sih uangnya, transfer, ntar masih ada satu lagi. Apa? Harus adegan berhubungan dengan suami. Kapan? Hari ini juga. Kalau tidak, kamu nggak dikirimkan. Suami saya lagi kerja, ada siapa di sini? Cuma punya anak saya, lakukan sama anak kamu. Kalau kamu tidak mau, foto bugil kamu yang saya sebut. Dia dalam tekanan karena sudah masuk ke dalam kekerasan seksual berbasis online. Maka sudah berhentilah kalau saya bilang ya bunda, sudah, kalau kita jangan terlalu sibuk-sibuk lah dengan inilah ya. Kita terlalu nanti tergoda-goda dengan yang lain-lain. Belum nanti apa ya, gaya-gaya hidup ya, gaya-gaya hidup ya. Ya bunda ya, pokoknya pastikan ajarkan anak kita seluruh tubuhnya nggak boleh sentuh. Lanjut, ini bully yang biasa diteriakin oleh seluruh orang tua hari ini. Bully dari dulu kok ya, dari zaman saya juga sekolah juga dulu bully gitu ada. Tapi hari ini ciri-ciri bully ini ya bunda, dilakukan dengan sengaja, menyakiti terus-menerus, dan dapat bentuk fisik, psikis, seksual. Jadi kalau ada anak kita sudah bicara, bu aku dibully sama teman, dibulinya berapa kali nak? Baru 1 kali, berarti belum terus-menerus, bukan bully, baru kekerasan. Terus apakah? Ditanya, kamu ngebully kenapa? Enggak, dia lucu aja, aku senang aja. Maka tujuannya tidak menyakiti, berarti bukan bully, hanya kekerasan. Jadi bully itu tidak semuanya bully. Ini saya dibully, nggak semua kok. Ya lihat dulu nih yang sengaja menyakiti terus menerus. Ada juga nggak sengaja, tiba-tiba jatuh kena gitu ya, kesenggol dianya karena nggak sengaja. Ya nggak masuk dalam kategori bully ya. Bunda ya, mari kita akan lihat siapa pelaku bully. Kita lihat
Anak yang dididik dengan pola asuh yang salah. Anak yang kurang mendapat perhatian dari orang tua sehingga dia mencari perhatian dengan melakukan bully kepada temannya. Anak yang tidak mampu menyampaikan perasaan suka, nggak ngerti cara nyampein sukanya, jadi gangguin aja, ya. Anak yang sering mengalami kekerasan dari orang tua atau lingkungan di rumah sehingga membalas kepada anak lain yang lebih lemah. Memiliki sifat penakut sehingga beraninya hanya jika bersama kelompoknya dan memiliki korban yang lebih lemah agar terlihat lebih kuat. Ini adalah pelaku bully. Saya tanya sama ya Bunda, apakah pelaku bully ini penyebabnya sekolah? Enggak, sekolah tidak salah. Ya, jadi jangan nanti anak saya dibully. Ada guru misalnya nanya, guru mesti menyampaikan begini, Bunda maaf ya, anak Bunda melakukan bully. Oh nggak mungkin. Gak mungkin anak saya melakukan bully, karena di rumah dia baik-baik saja, di rumah dia sangat manis, dia nurut dan sebagainya. Kalau dia melakukan bully pasti ada sebabnya. Itulah orang tua yang sudah menciptakan anak bully. Kenapa orang tua nggak sadar? Harusnya pada saat anakku bully, karena di sini nih ya Bunda ya, pada saat seorang anak mengalami kekerasan dari orang tua, dia kurang mendapatkan perhatian ya, kemudian dia sering ya dengan pola asuh yang salah ya Bunda. Ada dua hal yang dilakukan sama anak. Yang pertama apa? Dia akan menerima pelajaran itu dan dia contoh dilakukan di sekolah. Maka dia akan melakukan lagi ya bully itu. Tapi bisa jadi di rumah dia diam saja. Dia nurut dan diam saja. Karena apa? Dia di posisi yang lemah, nggak berani untuk melawan, nggak bisa. Karena semua menyerang dia. Alah kamu ini udahlah, jalan aja udahlah. Kakaknya juga nyerang, ibunya juga. Dia di posisi yang sangat lemah, nggak bisa menyerang. Sehingga orang tuanya bilang, nggak kok di rumah dia baik-baik saja. Tetapi dalam hati dia ini, dia akan cari dia balas ke anak lain yang lebih lemah. Ya kan? Dia melakukan mencari perhatian supaya dia diperhatikan. Karena dibully di rumah dia nggak pernah diperhatikan, selalu direndahkan dan sebagainya. Maka dialah menjadi pelaku bully. Satu lagi nih anak dilakukan sama dengan pola asuh yang ini salah, kemudian kekerasan, suka dibully ya, kemudian dia dilakukan kekerasan. Ada satu anak lagi dengan polanya yang lain menerimanya, dia menerima dengan rendah hati, dia jadi minder, dia jadi tidak percaya diri. Maka inilah anak-anak yang dianggap memilih korban yang lemah. Ini anak-anak yang enak dibully jatuhnya. Berarti bully dan pelaku bully itu dibentuk oleh orang tuanya tanpa disadari. Kita yang membentuknya. Jangan salahkan sekolah ya Bunda. Sekolah tidak pernah membentuk sebuah sistem untuk membuat anak kita menjadi pembuli atau dibulikan. Sistem itu dibuat dari rumah. Sekolah hanya menerima dampak baik atau dampak buruk dari pola asuh yang sudah kita lakukan di rumah. Ya Bunda ya. Sepakat apa tidak? Kalau tidak ada yang tidak sepakat, oke ya. Karena ini hasil penelitian para psikolog ya, termasuk saya pun meneliti demi. Karena kalau dia anak bully saya pasti psikolog kan bertanya, kenapa kamu melakukannya? Bla 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 bla. Akhirnya tertahuan bahwa inilah asuhan dari orang tua. Semua hasil konselingnya demikian. Bagaimana cara mengatasi bullying ya Bunda? Buat anak kita percaya diri. Dia harus tahu bahwa dia adalah sempurna. Ya Bunda ya. Maka jangan pernah katakan keburukan-keburukannya. Saya suka ajarkan anak saya untuk lihat di kaca. Berdiri kamu di kaca, sayangku, anakku, lihat hidungmu bagus, ganteng, matanya bagus, manis, rambutnya bagus, kamu ganteng, kamu pintar, kamu hebat. Kalau ada yang bilang kamu gak pintar, kamu ganteng, itu bohong. Dan ucapkan itu terus menerus. Jadi kalau anak kita manggil Bu gitu, atau Bunda, ada apa sayangku, cintaku, anak ganteng, anak pintar, anak soleh, kesayangan Allah, maka dia akan penuh di kepala dia, aku ganteng, pintar, sehat, kuat, soleh. Ada yang ngomong nggak penting, nggak benar gitu. Maka dia akan jadi percaya diri. Kuncinya cuma ini, yang dia ingat selalu bahwa Allah menciptakan tubuh kita dengan sempurna. Kedua, jangan coba ya Bunda ya. Pada saat bertemu nih, suka bertemu keluarga kan ya. Nah ini kita jangan sampai nih ya Bunda menyebut-nyebut tubuh-tubuh. Ada nggak kalau baru ketemu langsung, jerawatnya, langsung dia bilang, males lah ketemu sama ini, males lah kumpul keluarga. Makin gemoy. Iya, makin gendut aja. Kenapa sih yang diomongin itu ya Bunda? Emang siapa yang bikin dia gendut? Siapa yang bikin dia gendut coba?
Ya ibu bapaknya lah suapin terus, jajanin kan udah jadinya kan? Bukan dia yang gendut, ya? Apalagi kalau sudah bicara hidungnya, rambut, Ika sini Ika, keriting, yang bikin rambut keriting siapa ya Bunda? Allah. Terus kita bilang keriting, kita kayak mengejek-ngejek, itu kan ngejek siapa? Kita sendiri yang buat kayak gitu. Allah nggak pernah kok bilang rambut lurus lebih bagus dari rambut keriting. Pernah ada ayat satupun hadis mengatakan, Rasulullah mengatakan bahwa rambut keriting itu lebih baik daripada rambut lurus, rambut keriting lebih jelek, hidung pesek lebih bagus atau hidung lebih pesek. Nah, ada satu hadis pun lain. Kita sendiri manusia yang ada gitu. Saya sampai ya. Saya kalau udah kumpul keluarga nih, misalnya anak saya lagi berjerawatan, saya jalan duluan, tidak ada yang ngomong jerawat ya, berhenti. Udah kakak-kakak, padi-padinya, om-omnya semua, tidak ada yang ngomong jerawat. Begitu anak saya datang, bagus, ganteng, pintar. Kalau ada yang ngomong jerawat, saya cepet, langsung dirawat. Biar penjerawatnya banyak, masih ganteng. Cewek orang saya. Kenapa itu bikin ilfil, itu bikin anak menjadi nggak kayak diri. Nah, anak saya kalau bilang, ibu kenapa aku hitam? Ada kulitnya juga agak gelap ya. Kenapa mas? Kulitnya gelap. Emang ada masalah apa? Yang kulitnya. Sekarang ibu tanya. Ibu tanya sama Bagas. Gas, kamu kalau mana teman kamu yang bagus? Yang baik si A. Coba. Terus si A tuh kulitnya hitam atau putih? Enggak sih, dia biasa aja. Terus orangnya apa? Kalau pilih teman itu apa sih yang dipilih? Baik, sopan. Ada kulit nggak? Masalah kulit nggak sih kalau milih teman yang baik itu? Enggak sih. Ya sudah. Urusannya adalah Bagas anak baik, temennya banyak. Ya, akhirnya saya sampaikan, saya jujur ya ayah bunda ya, saya punya teman satu dulu di zaman sekolah saya. Lengkap ini kalau dibicara lengkap. Dia perempuan, kacamata pula, gitu ya, kacamata pakai lingkaran hitam gitu ya. Kemudian rambutnya keriting, kulitnya hitam, hidungnya pesek, gitu ya. Dan lengkap banget. Tapi apa yang terjadi? Dia anak yang paling banyak temennya. Nggak ada yang berani bully dia, karena dia sangat baik. Dia sangat care, dia pintar, dia sangat care. Terus saya bilang, ibu punya teman selengkap itu mas, tapi nggak ada orang mau gangguin dia. Karena dia baik. Berarti apa? Bukan kulit, bukan rambut, tapi apa? Akhlak kita, hati kita. Selesaikan itu. Nggak ada urusan itu, urusannya Allah. Masih bagus kalau dia masih merasa nggak mempercayai diri tuh mas. Bagas misalnya cuma hitam, tuh lihat. Itu buntung tangannya, itu matanya tuh nggak bisa ngelihat. Kita enggak. Sampaikan itu terus sampai pada dia posisi percaya diri, ya, bahwa dia sempurna. Kemudian apa? Pilih teman yang baik. Hindari dari pelaku, dari tempat. Udah kalau udah ada teman yang nggak bagus, tinggalin. Ya, berani untuk menasihati lawannya jika sudah mengganggu dan laporkan kepada orang yang dipercaya. Harus berani melapor, ya. Lanjut ayah bunda ya. Sekarang kita bicara soal grooming. Ini waktunya gimana? Masih ya. Grooming nih ya bunda. Grooming adalah apa? Ini ceritanya tuh grooming itu panjang. Urusannya begini. Grooming adalah cara untuk melakukan pendekatan dan untuk apa? Menjalin hubungan sehingga orang itu terikat, merasa berhutang budi jatuhnya. Ya, sehingga dia merasa apa? Aku udah nggak bisa ngapa-ngapain. Apa yang dilakukan? Diawali bangun kedekatan. Ya, jadi apa caranya? Didengerin, ditemenin, dipacari, dikasih hadiah, dibelikan ini itu gitu ya. Sehingga masuklah si anak terperangkap dan merasa nyaman dan dia percaya, oh ini baik banget orangnya, dia benar sayang sama aku, dia benar berperhatian dengan aku, dia sudah percaya dan dia berhutang budi ya, karena dia merasa, aduh udahlah gitu. Baru dia masuk minta video, minta dipacarin dan sebagainya. Baru akan masuk. Seksi tujuannya ini. Maka hari ini ya bunda sudah cukup. Kalau zaman dulu kita bisa bilang bahwa alhamdulillah ada orang-orang yang baiknya sama anak kita ya, perhatian dengan anak kita. Sekarang nggak bisa ya bunda. Anak-anak kita semua di groomingin sebelum sampai seksual. Iya. Ada bapak-bapak, om-om ini ya Allah, masya Allah. Dia tahu nih anak-anak SMP atau anak SD kita kelas 6. Dia cuma datang, nak ya Allah kamu tuh manis banget seperti anaknya bapak. Tapi anak bapak udah meninggal. Maka ibu, saya ngeliat kamu tuh kayak anak bapak. Bapak sayang banget sama kamu. Kamu kalau ada perlu apa bilang sama bapak ya. Kamu udah makan? Belum. Ini bapak kasih uang. Wah anaknya senang, dikasih duit kan. Karena uang jajannya kurang dari orang tua kan. Kasih lagi. Nanti teman-teman kamu ya. Kalau teman-teman kamu ada yang mau butuh jajan, butuh apa, nanti ke om saja ya. Om senang banget sama kalian. Kasih lagi. Main ke rumah ya, yuk
kita main ke rumah, di rumah banyak makanan dan segala macam. Baru ya dipegang-pegang, dipeluk, dicium karena om gemes banget sama kamu, kangen banget sama anak om yang sudah meninggal, boleh ya om peluk, mau cium, begitu lagi. Bahkan dibelikan handphone, dibelikan apapun gitu ya, sampai anaknya akhirnya ya sudahlah sekali ini aja, kan selama ini om sudah berikan semuanya, masa dipeluk aja gak mau, sekali aja ya sudahlah. Ini kan, maka hari ini saya selalu katakan sama ayah bunda, ajari anak kita kalau sudah dikasih dia kasih lagi. Pakailah sistem sedekah lah. Apa sih sedekah kita? Allah perintahkan kita untuk sedekah ya, bukan menerima ya. Yang menerima itu berarti apa, rugi sebetulnya. Cuma dapat saya dikasih snack, berarti saya cuma dapat rezeki saya snack ini saja. Tapi yang ngasih ke saya snack ini berapa Allah kasih? 700 kali lipat kan Allah katakan ya, 10 sampai 700 kali lipat. Berarti siapa? Rugi yang menerima. Berarti kita pakai sistem yang Allah ajarkan. Ya sedekah. Kalau kamu ada yang sedekah sama kamu, kasih lagi. Kalau ada yang traktir kamu, kasih lagi. Kalau ada yang kasih kamu hadiah, kasih lagi. Berapa harganya? Tidak boleh kamu berhutang sama siapapun. Udah kondisinya kayak gini. Ya sudah tidak bisa lagi nih ya bunda ya. Kita mengajar anak kita dengan sistem yang dulu lagi sudah tidak bisa. Ini ayah bunda si pelaku kekerasan, khusus yang Tangsel ya, dan semua se-Indonesia juga sama. Pertama, teman sebaya. Maka jangan salah memilih teman. Pacar nomor 2. Urusan pacar ini sampai dewasa, sampai kuliah, sampai udah, maaf ya, sampai udah gede-gede, sampai udah ibu-ibu, sampai udah sekarang banyak itu selingkuh segala macam, sampai udah sampai kakek-kakek dah, pokoknya urusan ini pacar ini ya nggak bisa. Selingkuh ini sudah perselingkuhan ayah bunda, itu pengkhianatan. Jangan coba-coba ya melakukannya, siapapun itu jangan coba-coba. Tapi ini untuk pacar nomor 1, nggak ada hebatnya dengan pacar-pacar. Kalau dikatakan Bu Irma ada nggak sih hukum di Islam yang mengatakan melarang pacaran? Nggak ada, tanya sama Ustaz. Nggak ada. Yang ada apa? Perbuatan daripada pacaran ini yang diatur, yang dilarang. Berdua-duaan, bukan murim, lalu memikirkan dia melebihi daripada memikirkan Allah ya, gitu kan? Ingin bertemu terus, berzinahan, berpeluang, dan macam-macam. Keluarganya ya bunda, lengkap keluarga ini. Kandung, ipar, tiri, semua pelaku. Ya, kemudian tetangga. Untuk keluar tetangga, ya tetangga ini ya bunda, bukan tetangga yang dikenal, tetangga yang dikenal dan cenderung baik, dan itu di luar dari kemampuan kita. Maka saya sarankan sama ayah bunda, kalau anak kita mau bermain di tetangga, cukup sampai halaman depan, tidak boleh masuk ruang tengah, tidak boleh masuk. Kalaupun tidak usah bertetangga. Kalau menurut saya udah kondisi udah darurat, saya mah mendingan kayak gitu. Anak saya nih ya bunda, dari mulai anak 1, 2, 3 tidak pernah saya suruh main keluar. Kalau main harus mbaknya ikut dan pilih. Kalau sudah bermain ada anak yang ngomongnya kotor, tarik, tidak boleh main sama saya. Sudah saya selamatkan, udah nggak bisa, kita sendiri yang bisa selamatkan anak-anak kita nggak bisa lagi ya, karena sudah kayak gitu udah nggak bisa. Maka resikonya apa? Rumah itu saya penuhi dengan mainan, supaya apa? Dia main yang masuk ke ruang saya, ke main apa, teman-teman yang masuk ke rumah ini main sama dia dipilih. Kalau nakal, kamu kalau nakal nggak boleh main di sini ya, jadi yang main ke rumah terus dipilih. Nggak bisa kalau nggak dipilih. Udah mendingan sendiri kalau saya gitu, sama mbaknya dikasih mainan, apapun mainannya ada. Resiko saya kayak gitu, daripada anak saya rusak ya kan. Maka dia nggak akan bertetangga. Setiap bertetangga, mbak temenin mbak, nggak boleh masuk kamar, nggak boleh masuk apa ya. Dan saya juga waspada dengan suami si mbak kan gitu ya. Saya nggak boleh ada cacat pun saya sama suami si mbak. Itu juga saya juga nggak pernah, mbak maaf ya mbak, pokoknya suaminya mbak nggak boleh pegang-pegang anak saya, nggak boleh masuk. Kalau dia mau bantuin mbaknya mau keluar tukeran SIM gitu ya, dia cukup di luar, kunci dari dalam. Saya nggak berani gitu ya, karena memang segala sesuatu di luar. Dan saya yang paling nyakitin, kasus yang terakhir yang saya tangani itu nyakitin banget teman. Seorang ibu ya punya mbak. Nih anaknya ini hamil dengan anaknya si mbak, coba. Yang dari kecil dilihat sampai sedih banget dan habis. Untuk ibunya kuat ya. Anak kelas berapa coba ibu? Kelas 6 SD. Harus hamil. Dan itu sakit hatinya minta ampun. Untuk ibunya kuat
ya, ibunya kuat dan udah akhirnya anak itu harus melahirkan. Kita cari dokter, dia nggak mau, harus sesar. Ibunya bilang saya minta yang sesar. Ada dokter yang nggak peduli, nggak mau, akhirnya carikan dokter yang mau peduli. Karena itu melahirkan pertama kali harapannya agar dia tidak trauma terhadap melahirkan itu. Terus anaknya langsung diadopsi sama saudaranya yang membutuhkan. Tapi traumanya kita nggak tahu. Mana ibunya langsung sudah selesaikan, langsung masuk penjara. KPK apakah keluar dari penjara selesai? Ya makanya repot banget kan. Padahal anak itu udah ada kode-kodenya. Kamu tiba-tiba awalnya dia sentuh-sentuh pantat aku lagi nonton TV kan gitu ya, terus kakinya masuk ke dalam pantatnya sini sudah pindah. Itu udah ada kode-kode, cuma nggak paham. Makanya kita harus ingatkan banget ya untuk itu. Nggak ada diam-diam aja. Akhirnya apa? Coba langsung diajak ke kamar, kunci cetrek, sudah dikasih uang, selesai. Jangan lapor ya, nanti saya kasih kamu jajan terus. Karena apa? Karena ternyata pelakunya apa? Duda. Ya, mau nikah lagi nggak bisa, nggak punya uang. Ya sistem negara kita yang begitu seperti itu ya. Sudah ya Bunda, mengerikan. Ini tenaga pendidik. Tenaga pendidik ini lengkap, ya Bunda, sampai ustadz, sampai tokoh agama, bahkan sampai pemilik pondok pesantren ya. Lengkap. Petugas keamanan lingkungan, satpam yang harusnya menjaga tetapi menjadi pencabul semuanya. Kemudian pedagang lingkungan sekolah terjadi. Ya di mana? Di sekolah. Kejadiannya di mana? Kejadiannya pas anak itu hujan-hujanan ya. Kemudian minta mau pakai jas hujan. Ini kesalahan orang tua juga. Saya paling nggak suka kalau ayah bunda dijemputnya terlambat. Khususnya ini kalau Kutab Ibnu Abbas ini saya terima kasih. Tidak ada kantin, tidak ada apa-apa, itu kita bersyukur. Penculikan hari ini terjadi karena orang tua terlambat menjemput. Ya. Kemudian petugas harian tempat ibadah. Marbot ini ayah bunda, kebayang nggak? Dan kemarin baru ada kasus Gunung Haji di depan kantor wali kota pula, 8 anak kena seksual. Gara-garanya apa? Buka aura. Buka aura namanya. Jadi kamu akan dibuka auranya supaya kamu itu nanti mudah menerima pelajaran. Kemudian nanti kamu mudah menghafal Al-Quran ya. Jadi harus buka baju dulu. Ya, minum ini mau dipegang-pegang dulu, dipegang dulu dadanya supaya auranya masuk. Tidak bisa bicara apa-apa karena penuh dengan ancaman dan difoto. Kalau kamu lapor, fotonya akan kamu sebar. Ustaz, ya. Orang yang tidak dikenal cuma sedikit ya bunda, tapi ada. Dia memantau sekitar kita ya bunda ya. Jadi jangan biarkan anak kita main sendiri di luar. Ini kejadiannya main sendiri siang-siang di luar. Dipantau ya bunda, dia sudah keliling-keliling melihat kondisi keamanan, siapa yang tempatnya sepi, anak mana yang ada nggak sih anak suka main siang-siang sendiri. Dia sudah pantau beberapa bulan atau berhari-hari sebelum dia melakukan itu. Jadi kejadiannya anak main sepeda sendiri siang-siang, cik. Dia datang naik motor, tangkap anaknya, seksual, tinggalin. Sepi, pulang anaknya darah-darah. Di sini yang berdarah-darah, nangis dia. Masih kelas TK. TK ya. Dan itu pelakunya ternyata kerja lagi di tempat yang lain, ngerjain di tempat yang lain lagi dengan pantauan yang sama. Wah, kita mencarinya melalui polisi itu sampai polisi kan itu viral ya, karena diviralkan itu ada yang memviralkan pokoknya. Jadi keuntungan viral itu keuntungan viral apa? Polisi gerak cepat. Kalau nggak viral nggak gerak cepat. Jadi saya suka marah. Kenapa sih kalau viral aja bapak gerak cepat ya? Ini kasus kita banyak ratusan. Kalau yang lain-lain nggak viral entar dulu. Itu polisinya sampai turun, wah segala macam terus gerak cepat dapat. Ketangkep kok itunya pelakunya. Ya, dan pelakunya dulu adalah korban kekerasan. Ya, itu ya bunda ya. Kita lanjut. Tadi saya sampaikan sama ya bunda ya di sini ya. Kondisi sekarang adalah orang tua 22%, pacar 25% teman. Jadi paling tinggi orang tua dan pacar. Kalau Indonesia di sini ya. Dan seksual KDRT.
Lanjut, ini dampaknya sudah ya Bunda ya, udah tahu pokoknya sampai bisa. Ini kalau ada yang kena seksual ya Bunda, saya harus periksakan apakah dia HIV/AIDS atau tidak, ya kan? Maka harus diselesaikan semua ini ya, habis ya, fisiknya luka ya, kesehatan mental, depresi, trauma sampai membunuh diri ya, serta reproduksi bisa hamil, keguguran, badan lahir rendah ya, kemudian HIV/AIDS, perilaku menyimpang, tidak bisa menjadi perokok, kemudian alkohol, penangkaran, tidak nafkah diurus, kemudian rendahnya prestasi anak ya, mental block. Nih mental block paling susah. Kalau sudah perempuan mengalami kekerasan itu mental block. Kalau mental block itu apa? Udah nggak bisa bangkit. Dia cuma Bu, ya sudah Bu, udah ya, udah selesai semua kasus, sudah selesai, Ibu sudah selesai, kita bangkit, ayo bangkit. Ibu maunya apa? Nggak tahu. Ibu hobinya apa? Nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Terus kita mau nolong apa Bu? Kalau dia bilang nggak tahu. Ya susah terus di akhirnya. Nggak tahu, cuma duduk melamun, kosong, belum. Udah susah. Makanya rusaklah negara kalau banyak perempuan yang mengalami kekerasan. Ini ayah bunda penyebabnya. Apa nomor satu? Kurangnya pengetahuan dan penerapan beragama. Ya kita semua tahu bahwa agama melarang pukul-pukul ya, kekerasan ya. Tapi tetap aja kan kita jewer anak Ibu. Tetap aja nggak sambar sama anak gitu ya, karena kita kurang menerapkan, ngerti tapi tidak diterapkan. Kenapa terjadi? Godaan setan. Setan ya. Dan tadi kita kurang dicas, ya. Maka harus diutamakan ini semua. Ya, anak-anak pun harus diajarkan sama anak kita semua, ada Allah yang melihat. Nah, maka kata-kata kamu, perbuatan kamu, Allah yang melihat. Ya, jangan pukul, ada Allah. Kalau nggak suka sama anak yang suka pukul, ya, kita mau ke surga. Maka itu kita ingatkan, kuatkan ya agama kita ya Bunda, sehingga kita bisa tenang di dalam menjalankan tugas kita. Orang tua tidak memahami pola asuh. Ini pelajaran pola asuh. Nanti ada lagi pelajaran pola asuh. Kenapa kita harus pola asuh yang baik tadi? Supaya mencegah anak kita mengalami kekerasan ya. Kemudian konten kekerasan dan pornografi di media sosial. Hentikan ayah bunda ya untuk membiarkan anak kita berselancar di dunia maya. Terlalu banyak tanpa pengawasan. Kemudian faktor pendidikan ekonomi, tidak boleh ada anak yang putus sekolah, ekonomi harus tinggi ya. Kemudian psikologi yang tidak stabil, pergaulan bebas, kemudian pernikahan usia muda. Ini penyebabnya. Apakah ada penyebabnya di sekolah? Bisa nanti. Apakah sekolah mengajarkan tentang agama? Apakah orang sekolah juga memberikan edukasi kepada orang tua tentang pola asuh? Ya, ini kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh sekolah. Ya bunda ya, ini penyebabnya. Kemudian bagaimana mencegahnya? Tingkatkan ilmu agama. Kita bersyukur ayah bunda sudah masuk di Kitab Ibnu Abbas, sudah masuk di sini, sudah full. Anak-anak kita dapatkan ilmunya. Tinggal kita pun cas ilmunya, jangan anak kita aja. Biar nyambung nih sampai di rumah juga, ya. Maka saya terima kasih juga untuk sekolah Kitab ini. Kadang-kadang ada ya sebulan sekali kalau nggak salah ada pengajian ya. Ya harusnya kita ikut semua ya bunda. Untuk apa? Ngecas tadi ya. Kemudian apa? Tingkatkan pengetahuan tentang pencegahan kekerasan dan pola asuh, sosialisasi seminar. Ayah bunda harus ikut terus, ada seminar apa ikut terus ya. Karena setiap itu berkembang pengetahuannya. Kasus berkembang terus dan sebabnya juga berkembang, sehingga kita bisa mencegah ya. Kemudian tidak boleh ada anak yang putus sekolah ya. Kemudian menetapkan aturan agar anak bijak menggunakan gadget, harus batasi. Kemudian mengajarkan untuk menjaga tubuhnya dengan berani mengatakan tidak mau ya jika diajak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama. Ajar anak kita responnya itu tidak mau ya bunda ya. Ya, jadi ajar apa yang nggak responnya tidak. Jadi kalau dipegang tidak mau, nggak mau, gitu ya. Bukan diem. Jadi kan si pelakunya tuh nyoba-nyoba, Bu. Jadi dia coba-coba. Ini guru-guru yang melakukan. Ini bukan guru-guru sini ya. Guru-guru yang saya tangani di sekolah. Coba pegang satu. Reaksinya apa? Kalau diem bisa dipegang. Coba. Mau. Coba saya pegang. Tapi jangan gitu maunya kan nggak mau gitu ya. Nggak mau, ini nggak bisa dipegang, bahaya. Pilih, dia coba-coba. Dapat berapa anak itu yang dipegang. Bunda tahu nggak ada seorang guru yang meminta anak muridnya memegang alat kelaminnya di kelas.
guru olahraga sampai dengan pelajaran selesai. Itu pun dia coba-coba dulu. Pegang yang ini diem, pegang ini, nah ini. Dan itu ada 4 anak yang diminta kelas ini, kelas ini, kelas ini. Ya, kebayang nggak anak SD kelas 1, kelas 2 sudah memegang alat kemaluan? Kebayang nggak? Karena respon tadi, harusnya tadi jangan pernah. Kalau anak itu tubuhnya nggak pernah disentuh siapapun, dia langsung begini. Tapi kalau dia biasa salaman, salim nih, ya bunda saya hentikan sudah saliman-saliman ya, salim kepada orang yang bukan muhrim, udah cukup, nggak usah. Ya, kita ikuti kembali ke agama lagi ya. Nih katakan tidak mau, teriak tidak mau. Maka kemarin saya katakan sama Pak Ustadz Habibie, Ustadz sekolah ini harus ada yang namanya pelajaran silat, gitu ya. Supaya apa? Supaya anak itu responnya, udah minimal itulah, nggak usah sampai sabuk-sabuk hitam itu nggak usah, cukup putih, yang penting dia sudah tahu ini, gitu ya. Ada respon untuk dia tuh apa? Melawan itu loh, meskipun ayah bunda mereka tidak kuat, tetapi minimal pada saat ujian coba itu dia nggak kena. Itu saja dulu. Dia nggak akan kuat tetap ya. Seperti penculikan kemarin, apakah dia kuat? Meskipun kita katakan, nah jangan ngomong sama orang yang tidak dikenal. Dia tidak mau ngomong, tapi tiba-tiba ditarik, ditutup, disekap, mau apa? Berarti siapa yang salah? Orang tua yang salah terlambat menjemput dengan alasan apapun, itu nggak ada ya. Ya lanjut ya. Kemudian biasakan untuk memakai pakaian longgar dan tertutup. Apakah dijamin Bu Irma dengan sudah pakaian longgar dan tertutup tidak melakukan? Tidak menjamin. Tapi ini merupakan cara kita ikhtiar untuk membuat si mata-mata laki-laki ataupun siapapun itu ya, yang di kepalanya sudah beredar gambar-gambar adegan-adegan itu tuh nggak berhasrat kepada perempuan yang emang ada hasratnya sama perempuan yang pakaiannya nggak ini ya. Tapi kalau pakaian perempuan yang berbentuk badan ya kan, itu mereka nggak tahan. Apalagi anak-anak kita, coba posisi anak kita nggak kayak yang dulu. Kalau anak dulu kayak kita tipis-tipis ya, tipis-tipis, nggak apa ya, dadanya tipis, pantatnya tipis. Kalau sekarang enggak, dadanya bagus, berbentuk, dan itu nggak tahan mereka tuh melihat tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Apalagi yang melakukan itu sudah berumah tangga, sudah bersuami istri, sudah menikah. Kamu udah pernah merasakan ya? Kalau menikah tuh udah merasakan. Kalau masih masih bujang-bujang atau yang belum pernah merasakan hubungan seksual, mungkin dia nggak terlalu sensasinya, nggak terlalu apa. Tapi kalau untuk yang sudah dewasa, udah bersuami, udah beristri, itu udah lain ya. Maka ajarkan ini. Kemudian menanamkan prinsip jangan mudah percaya dengan orang lain. Udah Pak, cukup ya. Kalau hari ini kita bilang, nah kalau dulu ya, nah kita harus ramah sama siapapun ya. Kalau ada yang bertanya, jawab sekarang tidak. Darurat, sudah darurat ya, sudah nggak bisa. Jangan jawab, pergi, lari langsung. Itu yang harus kita ajarkan, karena menyelamatkan. Jadi kondisi sekarang kita harus mendidik anak kita sesuai dengan zaman ini, zaman berbahaya. Udah nggak bisa ramah-ramah sama siapapun, ternyata orang jahatnya minta ampun. Ya, bahkan ada orang tua yang pintar, dia katakan, pokoknya kode, ada kode nih, saya sama anak. Kodenya ini ya, kalau ada yang ngejemput, bilang dijemput disuruh sama ayah bunda, kodenya misalnya 1, 2, 3 misalnya. Kalau dia bisa bilang 1, 2, 3 itu benar. Kalau enggak, bohong. Ada tuh orang tua yang kayak gitu, kode-kodean sama anak. Ya anak bilang enggak, omnya bohong. Tapi kondisi saat ini belum tentu juga bisa menjadikan itu. Karena apa? Tadi langsung sek, udah nggak bisa ya. Ini menanamkan sikap tidak mau bertemu dengan siapapun di tempat-tempat yang sepi. Itu dipanggil. Jadi tetangga itu ada yang manggil. Ini sebentar aja, sepi kan ada orang. Sebentar aja sendiri panggil. Udah masuk kamar, kunci, celek, habis. Makanya jangan mau. Langsung dia, oh nggak mau. Dan bilang sama anak kita tidak pernah boleh berjalan sendirian ya bunda ya. Berdua minimal. Ya itu hati-hati. Terus kemudian jangan tidak mau. Saya katakan sama Ustadz juga, saya suka katakan sama tidak boleh itu namanya murojaah berdua, ujian berdua aja. Itu tidak diperbolehkan saat ini ya. Harus ada orang lain ketiga ya. Ustaz mana Ustazah Wiwi ya, kasih tahu. Tidak boleh ada cukup 2 orang meskipun ini kondisinya sudah darurat jadinya. Jadi memang sudah dalam keadaan kita harus waspada, karena kita nggak pernah menjamin orang-orang dewasa yang ada di sekitar kita. Karena ustadz saja bisa melakukan kok gitu ya, karena setannya banyak. Makanya sudah nggak ada namanya ujian berdua saja dengan alasan supaya konsentrasi, nggak, harus ada 3.
Minimal 3. Kalau nggak CCTV juga tidak mampu ya Bunda kalau sudah terjadi, hanya bisa sebagai barang bukti. Kalau sudah terjadi udah menyerah, udah menyesal seumur hidup kita, ya nggak bisa ya. Makanya saya sampai ke pesantren yang paling banyak didikan keras, kasar gitu ya. Saya bilang bukan muslim ya kayak gini, Rasul nggak pernah ngajarin kayak gini kok gitu. Karena mereka bilang dulu juga saya di pesantren begitu. Itu dulu, itu sudahlah, jangan sekarang. Saya mesti melawan para ustadz itu bicara itu ya. Kalau saya nggak kenceng juga dia juga ya seperti itulah, untuk memperjuangkan, menyampaikan beginilah kondisinya ya. Ya Bunda ya. Biasakan anak harus berada di dalam rumah malam hari ya, jangan ada di luar rumah ya. Nah kalau dari zaman dulu apa? Setelah kita maghrib kita ngaji, maka jam 9 paling lambat sudah harus di rumah, tidak boleh di luar rumah, bahaya. Ini ayah Bunda aktivitas sekolah yang sering terjadi bullying. Kalau nanti ayah Bunda anaknya sudah besar, cek paskibraka. Ya, ini paling banyak kekerasan. Saya menentang dengan sistem pendidikan yang mereka pakai. Kamu nggak pakai sistemnya kata Allah ya. Sistem pendidikannya, saya suka katakan nggak usah pakai nggak usah, kalau bisa nggak ikut paskibraka nggak usah, nggak penting gitu ya. Kita bisa menghormati bendera, nggak harus dengan kayak begitu kok. Latihannya keterlaluan kalau menurut saya. Baju harus di dalam ya, lari lempar, berdiri terus dipukul-pukul, ngapain? Kata saya mah ngibarin bendera kok kayak gitu. Cukup 3 aja naik juga bisa gitu ya. Dulu juga ya pengibaran pertama kali apa 3 aja kok, orang tua yang naikin, siapa tuh Fatmawati segala macam itu. 3 aja, kenapa sampai berlebih-lebihan kayak gitu, latihan kayak gitu. Saya bilang saya sampai kalau untuk album paskibraka ini yang dihebat-hebatkan itu sampai kasus kemarin terakhir kan meninggal, kasus di Tangsel kan, itu saya sampai ke pusat. Saya pengen lihat mana sih itu namanya para pakar-pakarnya paskibraka itu ya. Jadi saya kalau orang paskibraka ketemu saya tuh dia kesel sama saya juga kesel sama dia. Bu Irma, saya juga dia juga apa? Karena saya kesel, saya harus jaga anak-anak ini. Mereka semua bajunya keluarkan, saya bilang gitu kan. Nggak begitu caranya, nggak bisa nanti tidak bergerak. Siapa bilang tidak bergerak? Nggak bisa bergerak lancar kan gitu. Mereka bilang kalau bajunya dimasukkan, tidak dimasukkan nanti gerakannya tidak lancar. Sini saya gitu, nih saya bisa gerak nih. Apa yang kurang dari kamu? Setengah ini kan saya gitu. Saya bisa. Kamu tahu nggak, kamu pasti berapa kali? Kamu coba berapa tahun? Coba berapa bulan? Saya 4 tahun saya bilang gitu kan. Karena saya sekolahnya setengah militer ya Bu. Jadi mereka kalau ngomong sama saya nggak bisa ngapa-ngapain. Karena saya sudah lebih dari mereka. Kemudian pengurusan OSIS ya nih. OSIS baru dibentuk saat ini ya. Di sekolah lain OSIS itu nanti ada budaya senior sama junior tanpa pengetahuan orang tua. Maka orang tua dan guru. Maka kalau orang tua ada laporan bahwa di kakak di OSIS ada begini-begini, segera informasikan. Kemudian kegiatan PKL nih, punya saudara, punya keponakan yang PKL ini paling rentan adanya kekerasan tadi, grooming. Ya, karena di antara orang-orang dewasa. Ada seksual, iya. Kasus kemarin ada anak PKL di hotel seksual. Karena mereka di grooming dalam posisi yang apa, tertekan. Kalau nggak mau nilai kamu jelek. Marah sekali saya, luar biasa ya. Pada hotel itu sudah saya sosialisasikan, baru saya sosialisasikan dari manajemen sampai seluruh stafnya mendengarkan saya terjadi kekerasan seksual. Waduh, itu saya emosi benar, tapi ya sudah. Ini ditangani. Kemudian pengkaderan geng-geng nih, biasanya ada geng-geng di sekolah-sekolah. Ya insya Allah di kota tidak ada ya. Pergaulan sehari-hari ini menghina bagian tubuh tadi ya udah Ustaz, ibu-ibu semua jangan sebut-sebut bagian tubuh, semua ciptaan Allah ya. Kita mulai hentikan bercanda menyebut sebutan-sebutan nama orang tua. Ya, bercanda dengan kata buruk, mengancam, pukul, dorong ya. Ini paling sering terjadi. Kemudian aktivitas berpacaran ya sudah ya, bercanda berlebihan terutama saat ulang tahun ya. Udah stop dengan ulang tahun yang nggak sesuai dengan syariat. Nggak ada ulang tahun tuh, nggak ada kaitannya dengan namanya kejutan-kejutan yang nggak berguna, itu nggak ada ya. Nggak ada urusannya dengan kue ulang tahun, nggak ada urusannya dengan hadiah-hadiah, nggak ada. Ada juga pas bersyukur, nangis karena tahun lalu kita nggak ngapa-ngapain misalnya, ya bersyukur cuma nangis doang sebetulnya, dan bersedekah, selesai urusannya ya. Maka hentikan ini semuanya. Kemudian yang sering terjadi adalah bercanda yang menyakiti, jadi stop lakukan bila tidak menyenangkan ke semua orang. Jadi kita jangan mentang-mentang, saya cuma senang bercanda, senang. Kalau orang yang nggak suka, kena kita kekerasan psikis ya. Ini ya Bunda,
untuk kekerasan dilakukan oleh tenaga pendidik ya. Sepertinya saya tidak usah bahas ya Bunda ya, nanti saya untuk tenaga pendidik. Ini yang dilakukan sama orang tua kita ya. Apa sering dilakukan? Pukul, jewer, dorong, cubit, tendang, tadi sudah kita lakukan ya. Jadi stop, sudah. Kemudian psikis, marah, meremehkan, banding-bandingan, ngancam, ngurung anak di kamar. Nih ada masih yang gini ya? Anak dikurung di kamar mandi dulu, zaman dulu saya begitu. Sampai sekarang juga ada kok ya. Kemudian pilih kasih antara anak satu dengan lainnya. Satunya anaknya sehat, satunya anaknya sakit. Satunya pinter, nggak pinter. Nah, pilih-pilih kasih ya. Seksual, pelecehan seksual ya. Memvideokan anak tiri sedang mandi, menyentuh bagian organ seksual, menghamili anak, berhubungan seksual. Anak hamil dinikahi tanpa proses dispensasi perkawinan. Eksploitasi, meminta anak bekerja memenuhi kebutuhan keluarga, mengajak anak mengemis, mengamen, menjual anak untuk seksual. Kemudian pengantaran, tidak menafkahi, tidak menyekolahkan, mengabaikan anak saat bercerita. Ini orang tua melakukan. Saya belum masukin satu lagi, jemput terlambat. Bisa belum masukin, jemput terlambat itu termasuk pengabaiannya gitu. Oke. Apa yang harus dilakukan sekolah nih ya Bunda? Sekolah harus melakukan ini, menerapkan disiplin positif. Kita berterima kasih Kutab Ibnu Abbas sudah masuk ke dalam penerapan hukuman positif. Apa sih hukuman positif itu? Hukuman yang tidak untuk kekerasan. Tidak ada kekerasan di dalamnya. Kalaupun masih terjadi, nanti ayah bunda bisa diskusi. Ya boleh ngomong ke saya, boleh nanti ke Bu Wi. Tapi sampai kedengaran ke saya akan ke Bu Wi menyampaikan why, kenapa? Karena tidak boleh. Hukuman positif itu tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh untuk menakut-nakuti, tidak boleh untuk memaksa, tapi untuk membuat kesadaran pada dirinya sehingga dia bisa dimanapun berada. Ayah bunda kalau lihat ada orang yang kita nih orang dewasa nih, kalau ada lampu merah kita pasti lihat kanan kiri, nggak ada polisi lewat, gitu ya Pak? Nggak lihat? Nggak ada polisi, ini lewat aja, lampunya merah padahal. Itu apa? Karena kita cuma takut sama polisi. Nggak sadar di hati kita bahwa kalau kita ngelewat itu berbahaya untuk orang lain, bisa mencelakakan orang lain, kan gitu ya. Nah hukum positif itu tidak demikian, tidak membuat takut ya, sekedar disiplin hanya sebentar. Kemudian menerapkan pendidikan inklusif. Inklusif itu artinya apa? Semua anak boleh, disabilitas boleh masuk di sekolah ini. Kemudian anak-anak dengan karakter inklusif. Inklusif itu, disabilitas itu, berkebutuhan khusus itu bukan cuma disabilitas ya bunda, tapi dia punya kelainan-kelainan psikis tuh ada juga. Yang bipolar, yang suka marah, yang segala macam itu inklusif. Menerapkan sekolah ramah anak. Ya, ini akan proses, kemudian membentuk tim pencegahan dan penanganan kasus TPPK. Kutab Ibnu Abbas sudah punya ini dan sudah masuk punya nomor 4 dan nomor 5 ya. Nomor 1 sedang proses, kemudian membentuk pusat informasi konseling remaja belum. Jadi nanti ada konseling remaja, dalam arti ada anak-anak yang akan saling mengkonseling. Mereka belajar bagaimana seksual yang baik dan sebagainya. Itu anak-anak SMP biasanya. Oke bunda, nanti yang ini sudah terlalu panjang, saya pikir sudah. Intinya gini ya bunda. Intinya bahwa di hukuman positif itu intinya adalah ini. Cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan pemberdayaan untuk anak tanpa hukuman, ancaman dan hadiah. Nggak usah pakai hadiah, betul ya. Peraturan sekolah tidak lagi menggunakan sistem pengurangan poin untuk anak, tapi memberikan apresiasi penghargaan kepada anak. Di sini nggak ada poin ya. Di sekolah lain banyak poin, makanya ini diberlakukan tidak pakai poin-poin lagi, kecuali poin-poin yang baik. Oke, bunda harus diketahui kita harus menikah usianya ideal 21 tahun. Meskipun undang-undang pernikahan kita mengatakan 19 tahun boleh menikah, tapi itu masih terlalu muda. Kemudian ada edaran tawuran yang mengatakan tidak boleh sekolah mengeluarkan anak yang terlibat tawuran. Ini buat informasi saja. Mana tahu ada kejadian di mana-mana. Tawuran sudah semakin banyak ayah bunda, hampir setiap hari. Dan dari mulai anak SMP, SD sudah mulai tawuran juga. Karena apa pengaruhnya? Keep on. Ayah bunda ya. Kemudian kita masuk lagi. Ini kenapa harus lapor? Karena ada undang-undangnya mengatakan ya bunda ya. Di undang-undangnya ini mengatakan setiap orang ada hukuman-hukumannya. Dipidana paling lama 5 tahun dan sebagainya ya. Setiap orang melanggar dan sebagainya. Pokoknya di sini ada larangan-larangan, ada hukuman-hukumannya. Maka semua harus melaporkan. Ya bunda ya. Kemudian
tindak pidana dan sebagainya. Ini hak pelaku korban. Jadi korban punya hak ini ya Bunda, jangan disepelekan. Anak-anak kita, perempuan-perempuan dan siapapun yang mengalami kekerasan punya hak ini. Perlindungan, dapat informasi, pelayanan optimal, penanganan berkelanjutan, rahasia, pendampingan psikologi dan hukum, jaminan dan semuanya. Jadi mereka punya hak mendapatkan perlindungan. Kemudian sanksinya ya Bunda, sanksinya itu untuk pelakunya kalau orang tua, keluarga, aparat ya. Kemudian hukumannya bisa maksimal ditambah 1/3 dari ancaman pidana. Jadi kalau ancaman pidananya 15, maka ditambah 1/3. 1/3 dari 15 berapa? Ya 20, berarti 20 tahun ya. Kemudian bisa identitas pelaku diumumkan, kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi. Kemudian ada sampai hukuman mati, penjara seumur hidup dan sebagainya. Ya benar. Jadi nggak main-main untuk hukuman. Jadi jangan sepelekan karena tadi dampaknya luar biasa. Ya, ini untuk disabilitas saya Bunda, diperlakukan disabilitas dan anak dengan baik karena mereka juga punya hak yang sama dengan orang dewasa. Ya. Jadi kita harus memperlakukan, nggak boleh diketawain dan sebagainya. Dan dia boleh sekolah di sini, boleh sekolah dimanapun, ya, karena dia punya hak. Undang-undang mengatakan ini LGBT. Saya sampaikan sebagai Bunda, salah satu perilaku sosial menyimpang adalah LGBT, ada pencurian klepto, ya, dan juga ada LGBT dan anak pang. Ini masuk ke perilaku sosial menyimpang adalah anak pang, klepto yang suka mencuri, LGBT, ya, bertentangan dengan hukum agama dan hukum negara. Saya sampaikan kepada ayah Bunda untuk LGBT ini, diturunkan anggaran triliunan dari negara Amerika untuk mensukseskan LGBT di seluruh negara, termasuk Indonesia. Mereka punya tim khusus, punya psikolog khusus, punya dokter khusus yang sudah dibayar untuk menjadikan anak-anak LGBT. Dan ada yang khusus memantau di media sosial. Serem anak-anak kita. Apa yang dicari untuk anak korban LGBT? Pertama yang dilihat adalah anak yang ganteng. Ya. Kalau perempuan dia agak tomboy atau cantik sekali, maka dia tentu jadi sasaran. Dan dia punya yang namanya grup namanya pelangi, kan? Bunda, gambarnya warnanya terus, ya, pelangi. Jika kita lihat ada anak-anak kita, tetangga dan sebagainya gitu ya, yang sudah terjadi perubahan perilaku ya, dia ada gemulai, ada yang tomboy, ada apa? Lihat dulu di handphonenya, apakah dia masuk grup pelangi atau tidak. Kalau dia sudah masuk grup pelangi, berarti dia sudah harus jadi. Dan ayah Bunda kita tidak bisa, karena dipantau dengan dunia. Dia punya tim sampai dengan internasional. Maka orang-orang yang di sekitarnya ini akan menjadi pemantauan. Siapa yang berteman dengan dia akan menjadi sasaran berkemudian. Kita cuma diminta ayah Bunda, mana ya, tidak boleh. Jadi intinya kita diminta sama ayah Bunda tidak boleh mengakui, ya, tidak mengakui. Karena kemenangan mereka satu adalah kalau mengakui. Apa mengakuinya? Membiarkan. Ya sudahlah, memang begitu anaknya. Udah dikasih tau berkali-kali, biarin aja. Membiarkan itu bagi mereka sebuah kemenangan. Ya, maka kita nggak boleh. Tetap aja bilang, jalannya yang benar nak, bajunya ganti nak. Nggak begitu kamu anak laki-laki, kamu anak perempuan. Terus aja diganggu. Ya. Dan kalau ada anak yang kayak gitu, jangan sampai anak kita berteman. Ternyata bisa menular. Ada teknik psikolognya, ya, ada konseling psikolog yang membuat anak itu terjadi tanpa harus, jadi bakat itu tetap. Kemudian yang dilihat siapa? Anak sendiri, tunggal, orang kaya, nggak punya teman, itu pasti akan jadi sasaran. Ya, kalau narkoba yang dicari anak paling kesayangan, narkoba paling anak orang kaya paling kesayangan, atau anak paling kesayangan meskipun miskin. Karena kalau paling kesayangan tuh kalau orang tuanya bakal mencarikan segala macam gitu ya. Tapi untuk LGBT ini yang dicari adalah anak yang guru-guru, juga yang dicari adalah guru-guru yang kulit-kulitnya bersih, ngawi. Itu guru-guru hati-hati, ya. Itu hati-hati ya Bunda, saya cuma sampaikan itu saja. Ini program besar buat mereka. Maka kita nggak boleh di posisi yang tenang-tenang saja dan diam-diam saja. Mereka sedang memperjuangkan toilet itu tambah 1. Toilet laki-laki, toilet perempuan, ada bisa toilet khusus mereka. Ya, sedang berjuang untuk itu.
ya. Dan kita cuma punya 2, laki-laki dan perempuan. Kalau itu terjadi, maka ayah bunda cuma katakan, kamu agamanya apa? Kristen apa Islam? Di mana ada agama kamu yang mengatakan ada laki-laki selain laki-laki dan perempuan? Di mana ada kelamin laki-laki dan perempuan? Ada nggak? Kamu sudah berdosa, ya gitu. Ayah bunda harus seperti itu ya. Untuk HIV/AIDS ya bunda ya. Kita main HIV/AIDS ya bunda. HIV/AIDS ini, HIV. Kenapa saya harus sampaikan anak ibu? Bunda, HIV itu sebuah virus yang membuat kekebalan tubuh menurun. Kalau AIDS itu adalah penyakit yang menyertai setelah, karena dia kekebalannya udah turun maka ada penyakit menyertai gitu. Nah, makanya namanya AIDS. Jadi ada orangnya HIV tapi tidak AIDS. Tapi kalau AIDS berarti HIV ya. Oke, kita mesti lihat cara penularannya. Penularan HIV/AIDS cuma pada seksual. Karena seksual, narkoba suntik, dan juga penularan ibu ke bayi. Selain dari itu tidak bisa. Maka bila hari ini kita punya teman, kita punya saudara, kita punya tetangga yang HIV, ayah bunda jangan dijauhi. Dia nggak bisa nularin kita kecuali dengan ini. Seksual, narkoba suntik, atau penularan ibu ke bayi. Nggak bisa dengan ludah, nggak bisa dengan sentuhan, nggak bisa. Dia peluk kita, cium kita, nggak bakal ketularan, ya. Dan mereka dalam posisi yang miskin. Karena apa? Harus putus bekerja. Nggak ada, dijauhi semuanya. Anak kita ada 49 yang kena HIV AIDS, semuanya meninggal, sisa 12. Ada di beberapa sekolah yang tidak berani mereka bicara satupun bahwa dia sakit AIDS. Kenapa? Takut disuruh keluar dari sekolah, takut tidak ditemani, dan takut daftar nama dari saya. Maka saya sosialisasi ini ke semua sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada anak HIV AIDS-nya. Mereka sudah mau meninggal ya bunda, karena lemah, sakit, terus kita terus susah mereka belajar juga. Makanya mereka kasih sayang ya bunda ya. Cuma sampaikan itu. Jika ada anak yang HIV/AIDS, lingkungan Anda jangan jauhi karena mereka tidak mudah menularkan dan mereka punya hak untuk hidup yang sama dengan yang lain. Dukung mereka untuk minum obat secara teratur agar mereka bisa hidup lebih baik. Mereka harus minum obat secara teratur seumur hidup. Ada 2 lembaga ya bunda yang dibentuk oleh pemerintah untuk membantu kita semua. Yang pertama adalah kalau mau curhat ke Puspaga Ceria Kota Tangsel. Di sini ada psikolognya. Tidak berbayar, tetapi saran saya kalau ayah bunda punya rezeki, pergilah ke psikolog yang berbayar. Ini buat yang tidak berbayar, yang mampu. Ini nomor teleponnya 0813 1843 2843. Ya, tolong dicatat. Walaupun tidak, sudah saya sampaikan ke Ustadz. Ya, ada Ustazah juga. Ya, yang akan ini untuk Ruko Seluas Sentra ya, kantornya 0813 1843 2843. Kemudian satu lagi lembaga, ini buat curhat ya bunda ya. Bahkan Kutat Ibnu Abbas juga bisa mengundang atau mungkin mengundang para psikolog di sini, relawan semua nggak berbayar, untuk ke tempat pengajian kayak ke tempat arisan gitu ya, untuk sosialisasi tentang pola asuh, tumbuh kembang dan sebagainya. Bila mendengar, melihat atau mengalami kekerasan, maka laporkan segera ke UPTD PPA. Ayah bunda harus dengar ya. Jangan lapor ke polisi. Bila tadi ada kasus kekerasan rumah tangga, ada berapa? Ingat apa enggak nih? 4 apa? Fisik, psikis, seksual, penelantaran. Kalau kekerasan terhadap anak ada, ditambah apa? Eksploitasi. Lapornya kemana? UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Tidak ke polisi ya bunda ya. Tidak ke polisi, tidak ke Babin Kamtipmas, tidak kemana-mana, ke sini. Kenapa? Karena akan ditemenin kalau mau ke polisi. Ini kantornya. Ya, cuma kantornya sedang dibangun, mau pindah. Jadi kantornya pindah ke kantor wali kota yang di Ciputat ya. Kantor wali kota, gedung 3 lantai 6. Ya? Iya, di Seruak, di Seruak. Ya, Cendana, dekat Cendana ya. Ini 0878 821 3632. Di sini semua pelayanan gratis. Nggak punya uang dijemput nih, mobilnya jemput. Ya, dianterin sampai kemana-mana pokoknya. Kecuali biayanya yang masih ditanggung adalah biaya kesehatan. Karena kesehatan harus pakai BPJS. Visum itu pun bayar. Karena tidak ada penanggungan visum. Jadi negara kita nggak menanggung itu. Tapi kalaupun
ada banget nggak mampu, itu ada anggaran taktis ya yang kami bisa perjuangkan, tapi dengan catatan benar-benar tidak mampu baru kami bisa keluarkan itu. Jadi jatuhnya hutang lah ya, hutang untuk membayar itu ya. Ini ya Bunda, nanti saya kasih nomornya 0878 8211 3632, lapor yang sini. Tapi bila kasus kekerasan terjadinya di sekolah, tidak lapor ke sini dulu ya Bunda ya. Lapornya kemana? Sekolah tadi yang namanya tim TPPK, tim pencegahan tadi mana ya? Saya balik lagi ya. Ini tadi. Yang tadi sekolah sudah melakukan, lapornya ke mana ya? Oke, nih TPPK ini ya. Tim pencegahan dan penanganan kasus sudah ada di Kutab Ibnu Abbas dan ada lembaganya, ya, lembaga LPKR. Lapor ke sini. Ayah Bunda sudah dikasih belum nomor teleponnya untuk pengaduan? Mana? Sudah disampaikan belum? Belum ya? Nanti saya akan sampaikan, harus disampaikan ke orang tua semua, di mana harus ada petugas satu yang melapor. Ustaz belum ada ya? Oh, belum dilakukan. Baik, ini harus ada ya. Nanti ada nomor telepon khusus yang harus ayah bunda kemana mesti melapor. Ada petugasnya. Sudah kami latih dan sudah dibentuk ya. Itu ya bunda tuh informasinya saya akhiri dahulu. Nanti kita masuk kepada sesi pertanyaan. Ada lagi nggak ya? Sudah selesai kayaknya. Oke ya bunda, ada nomor darurat ya bunda nih juga 112 disimpan ya. Kalau ada, jika terjadi gawat darurat nih, tiba-tiba ada bencana, tiba-tiba ada tawuran-tawuran, ada kriminal, kecelakaan lalu lintas, masalah kesehatan, lapor ke 112 ya. Nanti 112 akan menyambungkan ke seluruh jaringan. Kalau nggak ngerti kemana ya. 112 darurat. Ini ada satu lagi sebesar 18 ya. Ya udah nih, bersama kita cegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Aku berani untuk melapor ya. Nanti ayah bunda bisa follow Instagramnya DP3 sampai 2 sampai ke atas. Itu bisa saya sampaikan ayah bunda untuk kegiatan informasi tentang pencegahan kekerasan. Lalu sekarang masuk kepada bagaimana pola asuh. Ayah bunda, pola asuhnya tuh sebetulnya sebelum kita melakukan pola asuh yang baik, yang paling utama apa? Selesaikan diri kita dahulu. Orang tuanya harus beres dulu. Orang tua perilakunya harus bagus dulu, baru bisa melakukan pola asuh yang baik. Karena pola asuh itu tergantung bagaimana kita orang tua. Nanti sesi berikutnya akan saya sampaikan, teman saya akan menyampaikan, psikolog yang menyampaikan apa itu pola asuh. Ustazah, ada nggak sih ini grup kelompok ini kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini orang tuanya ada nggak sih grupnya? Biar materi pola asuh itu bisa kami sebar di dalam grup. Ada ya, nanti dipelajari sedikit-sedikit. Untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 harus seperti apa. Intinya kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini tidak boleh ayah bunda dengan kekerasan. Kekerasan sama sekali tidak boleh ya. Siapapun sampai tua nggak boleh. Ya, kemudian harus dipercaya. Gitu ya ayah bunda. Kita bisa masuk ke sesi. Silakan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Dan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya perihal sistematis di dinas sosial atau perlindungan anak dan wanita. Apakah untuk upaya pencegahan itu ada yang dari kecil dulu untuk penanganan atau kayak pelatihan dari RT ke RT ibu? Itu yang pertama. Karena saya lihat itu terutama masalah kesusahan itu masalah ekonomi dan pendidikan ibu. Itu yang pertama. Karena itulah cikal bakal terjadinya kriminal atau perbuatan yang lain yang tidak menyenangkan. Dan yang kedua, perihal masalah gadget ibu ya, apakah sudah ada sistem yang bekerja sama dengan Kominfo ibu untuk pencegahan untuk memfilter yang memasuk dari asing-asing atau dari luar dari Indonesia? Karena kalau kita berharap dengan cyber yang dari polisi kayaknya susah. Itu yang pendapat saya. Ingin bertanya Bu, saya punya beberapa anak, ada SMP, SMA. Di rumah itu saya punya peraturan sampai HP itu saya batasi 30 menit per anak. Dari SMP dan SMA. Kalau SD saya yang atur untuk waktu. Yang mau saya tanyakan,
Dengan pengaturan saya itu apakah sesuai untuk anak-anak zaman sekarang gitu Bu? Karena saya pikir SMP SMA itu cukup mungkin ya 30 menit saya gitu. 30 menit itu cukup untuk belajar, untuk lihat-lihat IG-nya dia gitu kan. Tapi saya sendiri belum tahu apa itu memang cocok porsinya. SMP dan SMA itu pakai gadget sehari cuma 30 menit. Ini sosialisasinya baik dan bagus ya gitu. Apakah bisa sosial ini jadinya kepada masyarakat menengah yang masyarakat kan untuk lingkungan sekitar saya khususnya gitu kan, setidaknya masyarakat tuh yang awam terhadap itu semua termasuk saya, baru hari ini saya bisa menyaksikan secara langsung. Yang kedua tentang pembulian. Itu kan dilakukan tadi sekilas baca. Mungkin materi ini bisa di-share ya Bunda ya? Insyaallah pembulian. Tentang pembulian yang dilakukan sengaja dan kontinu terus menerus. Yang saya masukkan aja ya Bunda ya. Misalkan Bunda, ada anak, kan tipe anak itu berbeda-beda ya. Ada yang berani bercerita, ada yang tidak gitu kan. Ada juga orang tua yang bertanya apa yang terjadi saat ini di sekolah gitu misalkan. Ada juga yang tiba-tiba tadinya ceria murung gitu kan. Bagaimana tips, saran dan cara misalkan itu anak sering digitukan sama temannya gitu, misalkan ya, tapi orang tuanya ada rasa tidak enak. Indonesia banget lah gitu ya, tidak enak lah, tidak enak gitu ya. Perasaan banget. Perasaan banget, baper mungkin gitu ya. Nah, tapi kan kalau kita diamkan saja, itu juga tidak baik. Tapi ketika kita melaporkan, ada indikasi ternyata, ya kita juga tidak bilang anak itu pembuli ya, tidak boleh. Semua anak itu pada TT. Orang tuanya mungkin bisa dikatakan bermodal, sedekahnya Masya Allah, misalkan gitu ya Ustaz ya. Itu gimana cara mengatasi tipsnya gitu Ustaz? Baik, terima kasih untuk Ayah Eko, Mas Tigan. Ini pertanyaannya bagus-bagus ya Bunda ya. Kita sambil dari pertanyaan kita akan sambil belajar juga bagaimana mengatasinya. Sistem pencegahannya apakah sampai di RT RW? Iya. Tapi saya tidak bisa ke RT RW. Kami tidak bisa ke RT RW manakala RT RW tidak siap untuk mengumpulkan warganya untuk mendengarkan kami. Pertama ya Bunda, kenapa? Berkaitan dengan anggaran. Ya, mengumpulkan warga itu butuh biaya. Dan kami tidak punya anggaran besar untuk itu. Maka saya cuma minta Pak RT, Pak RW saya tunggu undangannya. Baru RW 1 undangan saya. Saya katakan kita nggak usah pakai, Bapak nggak usah ngasih honor sama saya, nggak penting gitu ya. Tapi yang penting Bapak kumpulkan warga, saya datang. Kalau sudah kumpul warga, itu berarti siap mendengarkan apa yang saya sampaikan. Ya, itu baru 1 RW. Saya lagi tunggu RT RW yang terus-terusan yang banyak. Padahal RT RW sudah disosialisasikan. Setiap tahun kami mengundang RT RW untuk sampaikan ke warganya masing-masing. Itu nggak pernah berhenti kami setiap tahun. Ya, RT mau saya tunggu undangannya Pak RT, saya tunggu undangannya Pak RT ya. Mau di masjid kayak musoleh kayak udah kita Bu Irma nggak ada konsumsi nggak apa-apa, kita minum saja atau nggak suruh bawa minum masing-masing. Masa iya sih tetangga bawa minum? Udah nggak bakal saya ngomong sampai lapar, nggak bakal ya. 2 jam saya cukup, oke gitu ya. Itu cuma 1 RT dan RW yang muda. Maka saya tunggu. Ya seperti kemarin saya tunggu Ustadz siapa tuh tadi itu kemarin saya sosialisasi sama guru-guru. Ustadz bilang akan saya undang Bu Irma. Nggak diundang sampai sekarang. Pada saya tunggu-tunggu ya. Itu ya Pak, kelemahannya di situ. Kepeduliannya mungkin RT RW-nya, ketakutan tentang biaya dan sebagainya itu nggak penting sebetulnya. Yang penting adalah tadi tersosialisasi ya. Kemudian untuk ekonomi pendidikan itu juga kami sampaikan. Materi sama kami sampaikan dengan sama. Maka saya sampaikan kepada Pak RT Pak RW, data kata saya, data warganya mana yang putus sekolah, mana ekonomi menengahnya ke bawah mana gitu ya. Karena apa? Karena tadi sumbernya ada tadi salah satunya Pak, pendidikan rendah, ekonomi sulit. Karena ekonomi sulit, akhirnya apa? Bekerjanya sampai malam baru dapat uang sedikit. Akhirnya apa? Anak terabaikan. Akhirnya nggak punya waktu, capek sampai di rumah capek, anaknya udah nggak diurus lah jatuhnya.
sehingga terjadilah kekerasan-kekerasan. Anaknya menjadi perilaku menyimpang, anaknya suka tawuran. Itu gara-gara apa? Ibu bapaknya sibuk bekerja, nggak punya waktu, ekonomi rendah, gitu. Itu penting banget sebuah urusannya. Maka kompleks Pak urusan ini, dan itu harus butuh semangat dari semuanya. Kemudian yang Kominfo, kami sudah rapat berkali-kali. Apa jawaban Kominfo? Tidak mampu untuk membendung. Padahal kalau logika kami berpikir, blokir saja yang namanya Google, ya. Udah tahu, blokir sudah nggak usah. Bapak tahu nggak, sama Bapak Ayah Bunda tahu nggak, di negara lain nih tempatnya itu bisa di Cina, di mana mereka punya sendiri kok. Mereka punya sendiri itu namanya iya. Kita masuk, saya pernah ke Cina, saya keselnya minta ampun, diblokir semua, kita punya nomor sebelum mengganti nomor mereka. Atau diganti dulu ini ya. Kita sampai 1 hari nyampe di sana kita nggak bisa kabari keluarga. Saya marah banget ya, Indonesia tidak bisa berpikir. Negara semua kok, asal mau atau tidak. Mereka katakan bahwa ini adalah sistem global, kita nggak bisa. Kalau kita nggak ikut sistem global, kita nggak maju. Begitu yang dikatakan oleh para petinggi-petinggi yang hidupnya hanya untuk uang. Yang mereka tidak berpikir dampak buruknya. Maka yang terjadi apa? Orang tua yang harus paham bagaimana menyelamatkan anak-anaknya dari gadget ini. Maka jangan daftarkan. Pertama, kalau ayah bunda pertama saya saran tidak membelikan handphone. Kalau sudah terlanjur memberikan handphone, jangan daftarkan pakai akun kita orang tua. Karena kalau akunnya orang tua terbaca di Google-nya ini orang dewasa. Berarti apa? Informasi yang masuk di dalam handphone itu orang dewasa. Salah kita juga, gitu, orang tua sendiri, gitu ya. Harusnya didaftarkannya atas nama anak. Disubkan, berarti apa? Sebelum masuk akun dewasa informasi lewat ke kita dulu, baru anak kita bisa akses apa tidak. Itu ada aplikasinya. Orang tua harus paham itu. Untuk bapak-bapak yang masih muda-muda lah ya. Saya sudah tidak sanggup juga untuk belajar itu ya. Tapi seperti itu ya Pak. Jadi kita sendiri orang tua yang benar-benar harus tahu bagaimana cara membentengi. Ya ini terkait dengan gadget ya Pak. Ini kami sudah berteriak. Saya pengen orang tua demo. Mungkin orang tua harus demo semua sampai ke presiden, menceritakan bagaimana kesulitan kita. Tapi yang terjadi apa ayah bunda? Menteri Pendidikan kita mengatakan apa? Harus belajar dengan pakai gadget. Paperless, berarti apa? Semua anak harus mengakses. Ini sudah. Jadi jatuhnya kita sendiri yang selamatkan anak-anak kita, karena sistem negara kita tidak menggunakan sistem Islam. Ya, kita pakai sistem liberal, kapitalis, sehingga inilah yang terjadi. Saya menjawab sekalian sama bunda siapa yang bertanya soal gadget tadi ya. Apakah SMP anak saya 30 menit SMA? Bunda saya sampaikan, gadget ini manfaatnya besar. Kita pakai ini besar. Coba kalau nggak ada gadget, nggak ada ini ya, saya nggak bisa bikin aplikasi yang sebanyak ini, saya nggak bisa kirim informasi. Ini manfaatnya besar sebetulnya. Maka yang pegang anak ini, yang pegang handphone sebetulnya ada anak-anak yang sudah dibekali dan paham bahwa ini manfaatnya. Kita ajarkan mereka manfaatnya, bukan sebagai konsumsi untuk tadi melihat video, melihat apa, bukan, tapi jadikan tempat buat belajar. Untuk anak SMP sama SMA seharusnya sudah pada posisi yang dewasa bunda. Mereka tidak bisa, mereka tetap harus mengerti ini karena kerja ada di sini sekarang sistemnya. Saya kalau nggak pakai ini nggak bisa. Karena saya harus cepat lapor, saya harus cepat apa dengan menggunakan ini. 30 menit buat anak SMA itu kurang ya. Jadi tanya sama dia dulu, untuk apa? Belajar 30 menit itu sedikit. Untuk belajar di sini banyak banget ilmu yang bisa kita pelajari di sini. Asalkan satu, dia pakai untuk yang benar. Dan juga membatasi, gak seharian mentang-mentang belajar pakai ini gak bisa juga. Dia harus sholat, dia harus makan, matanya juga gak boleh lihat dekat terus, ya kan? Harus lihat jauh. Tetap kapasitasnya berapa? 1 jam cukup dulu, boleh lanjut lagi. Matanya harus lihat dulu jauh, makan dulu, sehat dulu, baru megang lagi. Ya, tapi nggak harus. Untuk anak-anak SMA tuh tidak bisa. Kalau dia tidak pegang ini, dia nggak bisa. Informasi semua ada di sini. Jadi yang kita bekali adalah pakai ini untuk yang baik. Ya, kasih tahu dia sudah dewasa kok. Anak-anak SMA paling gampang nih mas ya, pokoknya ada
video porno. Sudah ceritanya udah ini ya bunda, kalau sama anak SMA SMP tuh jangan samar-samar, udah nggak ada ya, nggak ada. Nanti dia akan cari info sendiri di sini. Yang dia harus belajar dengan kita, orang tua, tentang seksual, tentang apa tuh sama kita, jangan sama Google, salah. Maka orang tua harus cerita dengan detail kalau soal itu. Ini alat reproduksi kamu, ini namanya laki-laki, ini namanya penis, di sini nih ada namanya nih sperma kamu nih. Kalau sudah besar nanti kamu udah balikan, kenapa sperma bisa keluar? Karena ada tekanan. Ya apalagi yang menyebabkannya? Kenapa bisa hamil? Jadi hati-hati dengan alat kemaluan kamu nih, nggak bisa kamu bisa menghamili anak ya. Itu dikasih tahu dengan detail. Udah nggak ada lagi samar-samar tuh nggak ada. Ya ini ya untuk khusus ini ya. Sudah ya bunda ya, tanyakan kepada anak dulu ya, kamu butuhnya apa sayang ya, kamu belajar, oke kamu belajar, apa yang kamu pelajari, boleh, berapa kamu 1 jam, nanti habis istirahat. Bukan nanti 1 jam itu kamu udah, habis itu kamu nggak lagi, boleh, nggak boleh, tapi mata kamu harus makan, kamu harus lihat ke depan, supaya jangan kacamata. Maaf ya ibu ya berkacamata. Ya karena anak-anak kita kalau bisa jangan berkacamata, kalau udah tua berkacamata mau wajar ya, masih muda berkacamata kasihan lah ya, harapannya demikian ya. Nah kemudian untuk ini bunda siapa tadi yang terakhir ya, apakah bisa sosialisasi sampai dengan kemacetan? Bisa, sangat bisa, dan saya tunggu. Tidak usah pakai honor, tidak usah pakai apa-apa, ngomong saja, nggak ada uangnya Bu Irma, tidak ada. Saya juga nggak pernah jalan untuk karena sudah tugas, saya sudah digaji 24 jam, saya digaji untuk itu ya. Ya bunda nggak usah pikirkan, dan banyak relawan yang pengen turun ke masyarakat karena tahu betapa darurat kekerasan. Saya punya teman-teman banyak, tapi nggak bisa cepat-cepat ngasih taunya karena mereka juga harus ngatur jadwal ya. Sabtu Minggu juga saya kadang-kadang turun untuk diundang ke majelis taklim, di mana saya akan datang ya. Kemudian untuk bully ini gimana sih kalau anak kita dibully gitu ya, terus kita nggak enak kasih taunya. Ayah bunda saya sampaikan, kita harus ajarkan anak kita untuk kuat menghadapi tantangan kehidupan. Bully bagian tantangan kehidupan ya, tidak harus bully ini kita harus cepet-cepet gitu, enggak. Ajari mereka bagaimana mengatasi masalah hidupnya. Bully bagian mengatasi masalah hidupnya. Pada saat dia katakan aku dibully, apa bulinya? Terus menurut kamu bagaimana? Tanya dulu. Dia harus mulai belajar berpikir, aku harus bagaimana. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور